Cepat, cepat. Cepat. Pangeran Mahkota kembali dengan kemenangan. Kemenangan yang gemilang. Pangeran Mahkota kembali dengan kemenangan. Kemenangan yang gemilang. Keluarga Ye tak terkalahkan. Ling, hahaha. Kakak sudah menderita bertahun-tahun. Jangan khawatir, Ling. Aku baik-baik. Ayo pergi. Baik. Para sesepuh, perjalanan ini sulit dan berbahaya. Tapi beruntung, kita telah membunuh 3,000 musuh. Keluarga Ye akan aman selama 10 tahun ke depan. Tangkap Jia. Apa? Kakak. Ini perintah dari Dewan Klan. Yeshuan tak kompeten. Copot status pangerannya. Kalian gila, kakakku sudah berjuang 10 tahun untuk keluarga Ye. Mengapa kalian singkirkan dia? Hanya karena aku membangkitkan bakat kehidupan lalu dan dihargai sesepuh Li dari Akademi Changmu. Cukupkah itu? Yelang, ternyata kau yang berulah. Yelang, kau masih punya hati nurani? Jika dulu kakakku tak menyelamatkanmu, kau sudah terkoyak binatang buas. Kau ingin menyakitinya? Menyakitinya? Mengorbankan nyawa untuk orang sepertiku. Itu kebahagiaannya. Bajingan, prajurit yang setia pada saudaraku takkan gentar. Mereka takkan biarkan kau berbuat semena. Benarkah? Kurang ajar. Dasar pelacur. Berani-beraninya menghina Tuan Yelang. Hari ini kuhancurkan mulutmu. Siapa berani sentuh adikku? Jika ingin balas dendam, serang aku. Sentuh adikku, kehabisan nyawamu. Yezuan, aku ingin kau tahu. Dulu kau memang hebat. Kuzat perhatian semua orang. Tapi sekarang seluruh keluarga Ye, bahkan seluruh negeri ini, akulah mutiara paling berkilau. Tapi bisa kuberi kesempatan, asal kau jadi anjingku. Menjebas iker dan merenjek padaku. Tak masalah kuberi tulang sisa. Wahahaha. Kau tak ingin melihat adikmu tercinta dan prajurit yang berjuang bersamamu mati tanpa tempat dikubur? Mau pilih yang mana? Cepat berlutut. Persetan dengan kalian binatang. Mengapa aku tunduk padamu? Aku Yeshuan lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Yeshuan lebih baik mati berdiri tegak daripada hidup berlutut mengemis. Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Kalau begitu akan kukabulkan. Kuberi kesempatan ini padamu. 10 hari lagi akan ada upacara penobatan pangeran. Kita akan bertarung hidup mati. Tidak hanya itu, sebagai sesepuh leluhur, kuumumkan, Yeshuan telah menodai ruang leluhur. Dosanya tak termaafkan. Lemparkan dia ke neraka, untuk disiksa selama 10 hari. Tangkap Jia. Siap. Kakak. Ling, jangan khawatir. Ini cuma cambuk neraka. Apa yang bisa mereka lakukan? 10 hari lagi dalam pertarungan hidup mati. Ku penggal kepala Yelang. Kakak. Wahahaha. Wahahaha. 10 tahun berperai, tak dihargai. Tapi sekali jatuh lebih hina dari anjing. Yelang, tunggulah aku. Bahkan jika jiwaku hancur kali ini, dan terjerumus ke neraka selamanya, takkan kubiarkan kau lolos. Gio peninggalan ibuku ternyata harta karun berharga. Menarik. Menara penjara memilih semut kecil. Kak, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Aku punya banyak wujud. Itu salah satunya. Baiklah, jangan bertele-tele. Aku akan ajukan kesepakatan. Aku punya kitab ilmu pedang terlarang. Ini disebut seni pedang hidup dan mati. Kekuatannya tak tertandingi di dunia. Bisa membunuh musuh dengan mudah. Jika kau bisa menguasainya, aku akan bantu kau membunuh seseorang. Kak, apakah kau sangat kuat? Tidak perlu diragukan lagi.
Ada 15 tingkatan dalam kultivasi, konon kabarnya. Ahli nomor 1 di Siaraya adalah dekan Akademi Cangmu. Tingkat kultivasinya mencapai tingkatan ke-10. Dia dijuluki Raja Suci tak terkalahkan. Kat, apakah kau bisa mengalahkannya? Raja Suci tingkatan ke-10. Aku tak pernah membunuh orang selama itu. Kat, apakah kau jenderal ke-15 legendaris itu? Apakah kau dewa abadi? Pertanyaanmu terlalu banyak. Kau mau belajar atau tidak? Aku akan berusaha maksimal. Ayo mulai. Ada berapa jurus pedang? Kat, aku sudah kuasai 30 jurus. Tapi, Bakatmu masih terlalu buruk. Kau sebenarnya jenius tak tertandingi. Jika aku yang belajar, minimal ratusan jurus bisa kukuasai. maksudku, Kat, setelah kuasai 10 jurus pedang, aku berlatih 3000 jurus. Apa? Aku paham. Aku mengerti. Senior, ada masalah dengan ini? Tentu tidak masalah. Ini kesempatan besar bagimu. Aku ubah keputusanku. Mulai sekarang aku akan jaga kamu. Siapapun yang berani ganggu kamu, akan kuhabisi satu persatu. Terima kasih, Senior. Beraninya langit mengintai rakyatku? Ini pertanda naga dan Phoenix bersahutan. Menandakan lahirnya jenius tiada tara. Yelang. Ini pasti efek terobosan Yelang. Kami dukung Yelang. Keputusan kami sangat tepat. Jukang Yelang. Keluarga Y ke pasti akan bangkit berkaza. Pertanda ini tampaknya telah pudar. Selamat pada pangeran jadi jenius tak tertandingi. Hahaha. Hari ini sungguh dua kebahagiaan. Putra mahkota, perempuan misterius Anlan Siu tiba di Kingzhou. Besok ikut upacara suksesi. Maksudmu wanita berlatar belakang misterius. Berbakat luar biasa itu. And Lansho, wanita ane yang diangkat jadi surjana kerajaan. Ya, itu dia. Pasti tertarik pada keagungan sang pangeran. Wahahaha. Dewa pun mendukungku. Kali ini, dengan menikahi An Lan Siu, aku akan dapat koneksi keluargaan. Bahkan elderly dari Akademi Cangmu harus tunduk pada bagaimana urusan Yewan. Kesaksian saudaranya sudah siap. Bersiap bebaskan Yeling. Aku akan gunakan darah mereka. Butte and Lansho puja kehibatanku. Memulai jalan jadi Raja Suci. Tenang saja, putra mahkota. Kali ini saudara itu pasti hancur. Wahahaha. Siapa itu? Semua bilang Yelang adalah putra Kirin keluarga, tapi tak ada yang tahu ahli waris sebelumnya. Adalah jenius sejati yang tak tertanding. Keluarga Ye benar-benar buta. Pendeta Ye Wuan, senang bertemu, aku An Lan Siu. Kau An Lan Siu, Surgeon Nasional Termesir? Benar. Aku sedang meninjau kerajaan Dax, mencari bakat-bakat berbakat. Kurasakan aura luar biasa di tempat ini, jadi aku datang tanpa diundang. Aku hanya ingin bertarung dengan Tuan Ye. Kita atur ulang jadwal. Aku tak sedang mood hari ini. Mungkinkah aku keliru? Tuan Ye ternyata penjahat. Teknik motivasimu sangat berguna. Ayo bertarung. Hey. Hey. Kau berani? Aduh. Maaf, aku minta maaf. Aku tak sengaja. Tak apa, sebagai kultivator aku tak peduli gender. Jurus pedangmu sangat mengagumkan. Kau juga cukup handal. Aduh. Apa yang kau lakukan? Tidak, tunggu, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Dengar aku jelaskan. Hanya saja kemampuanku belum sehebat mereka.
Upacara agung keluarga Ye akan segera digelar. Bagaimana kalau kau mentraktirku? Aku juga akan kembali ke keluarga Ye untuk menghitung. C'est la Madatan. Ikuti upacara suksesi pangeran keluarga Ye kami. Hanjaran, Hanjaran, Hanjaran. Selanjutnya, Tungus Sabenter. para tetua. Saya ingin melapor mantan pelayan saya, Ye Xuan. Apa yang Ye Xuan lakukan? Ye Xuan berkali-kali bocorkan rahasia dengan adiknya, Ye Ling, bunuh ratusan murid keluarga Ye kami. Dia pantas mati atas kejahatan mengerikannya. Hari ini, surat darah 10.000 anggota keluarga Ye ada di sini. Seyaminta tu as Mangucom Berapelacunia. Untuk keadilan bagi yang telah tiada. Ini keterlaluan. Bawa Ye Ling ke sini. Ye Ling, kau mengaku bersalah? Kau memfitnah kakakku. Dia jelas pahlawan keluarga Ye. Dia pertaruhkan nyawa untuk keluarga Ye. Y Ling. Kalian semua. Masalah sudah sampai di titik ini. Tapi kau tetap tutupi kebenaran. Zizirang, Andilkan Kambuk Lima Raken. Yiling, cambuk 5 racun bisa lipat gandakan rasa sakitmu. Hankerkin Jiwamu. Selama kau ungkap dosa Ye Xuan yang sebenarnya, aku akan bebaskan kau. Jangan berhayal, kakakku adalah pahlawan. Hahaha bagus. Aku suka orang keras kepala seperti pukul lebih keras. Hajar sampai mati. Aku ingin lihat berapa lama dia tahan. Pukul dia. Pukul keras. Yelang terlalu kejam. Dipukuli seperti ini, Ye Ling pasti cacat jika tidak mati. Ye Ling, kau tetap tidak mengaku? Pukul lebih keras. Hentikin. Kakak, Adik, Abaikan saja dia, terus pukuli dia. kau ingin mati? Ling ini semua salahku. Kakak membuatmu menderita. kakak. Mereka memfitnah kita. Jangan khawatir. Aku takkan biarkan binatang-binatang ini berhasil. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Ye Lang, keluarga Ye benar-benar kurang ajar. Dengan tuduhan palsu, menghukum mati gadis kecil di depan umum. Apakah hukum Dasya masih ada di matamu? Yishen. Di mana kau temukan selir ini? Bodoh sekali. Jaga meletmu. Kau ini siapa? Kau pikir kau ini cendekiawan negara Anlansiu? Kau tak layak mempertanyakanku. Dengar baik-baik. Di keluarga Ye ini, di kota ini, aku sang pangeran mahkota. Akulah hukum negara ini. Setuju bukan? Ye Lang, kau benar-benar sombong dan sewenang-wenang. Ah. Ya, aku sombong. Aku sewenang-wenang. Aku jenius tak tertandingi dari kehidupan lama. Inilah modal kesewenang-wenanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kurasa kau ingin mati. Hari ini dendam antara aku dan keluarga Ye, biar kuakhiri sendiri. Tolong jaga deku. Yelang, kau binatang. Bukankah kau janji duel hidup mati 10 hari lalu? Cepat turun dan matilah Y Xuan, Cobertin d'Axambrono. Orang tak berguna sepertimu tak layak tantang putra mahkota. Aku, Yehu yang akan lawan kau. Tac vers Lutigajurus. Aku akan hancurkan kau. Kau pun berani melawanku? Pejingen. Aduh. Ah. Kemampuan bela diri Ye Xuan biasa saja, tapi sombongnya minta ampun. Aku sudah kuasai 15 jurus pedang. Wahahaha.
Kakak, Jangan khawatir, kakakmu ini kuat. Xialang, lihat sikap sombongmu itu. Kukira kau tak terkalahkan. Ternyata kau lemah sekali. Yevuan, kau sampai ketakutan? Kau bilang kemampuanku cuma segini? Aku hanya berkata jujur. Dengan levelmu, jangan mempermalukan diri. Keterlaluan. Sudah sekarat masih keras kepala. Sekarang kau akan merasakan kengerian dan kekuatan 15 jurus pedangku. Aduh. Wahahaha. Kau lihat? Betapa kuatnya aku. Cuma 10 jurus pedang. Aku hancurkan dalam sekejap. Kau mau lawan jenius tak tertandingi sepertiku? Minimal butuh 20 jurus pedang. Sampah seperti Yevuan. Beri dia 100 tahun. Tetap tak akan kuasai 20 jurus pedang. Wahahaha. Yelang memang sombong, tapi dia benar-benar kuat. Sebagus apapun usaha Yevuan, tak layak lawan Yelang. Inilah beda bakat. Yelang, kau bisa kubunuh dengan 20 jurus. Apalagi jika kuasai 30 jurus. Apa? Sial. Benar ada 30 jurus pedang? Tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Masa sampah ini lebih kuat dariku? Aduh. Ah. Mustahil. Yehuan, cara apa yang kau pakai? Obejitu. Yevuan, kau pasti mengorbankan nyawamu. Pakai teknologi terlarang untuk dapatkan kekuatan sesaat. Benar kan? Apa? Diaberani paquet, il mupe danger. Pasti benar. Yeshuan, kau benar-benar gila. Kau jadi iblis karena keserakahanmu. Sampah seperti semua harus membunuhmu. 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 Konyol, kau tuduh Yesuan iblis tanpa bukti. kakakku adalah jenius sejati keluarga Ye. Berhenti fitnah dia. Kalian ini siapa? Gadis kecil, berani bicara ngawur di sini. Berani meragukan keluarga YE? Cuma sampah seperti Yevuan. Kalau tak pakai ilmu terlarang, masa bisa lebih kuat dari Yelang? Semua sudah lihat. Yevuan sudah gila. Dia kinari jalan benar. Dia aib kota ini. Harus dihukum kita. Benar bukan? Benar. Itu caranya. Kalau tak kita bunuh hari ini, dia akan membahayakan semua. Bunu. Bunuh dia. Bunuh dia. Ha, hebat sekali. Ku bilang kalian akan memalukan. Kalian mengada-ada. Tertawa, bukannya mau membunuhku? Ayo, lawan aku bersama. Hari ini ku bunuh kalian semua. Yeshuan, kau sangat berani. Berani provokasi kami terang-terangan. Semua anggota keluarga Ye patuhi perintah. Ayo bunuh dia bersama. Bunuh iblis ini, ya. Yashian terlalu gegabah. Level kultivasinya rendah. Berani-beriannya memprovokasi dan menyatakan perang. Mungkin hanya aku yang mencabut larangan kultivasi untuk menyelamatkan nyawanya. Wah, Kau lihat? Yevuan, ketiga sesepuh sudah mencapai tingkat 5. Yang lain bahkan mencapai tingkat 4. 30 pedang tak ada artinya di depan mereka. Hari ini kau, adikmu, dan selir itu harus mati. 30 jurus pedang cuma pemanasanku. Yelan, kau ganggu adikku. Kau balas budi dengan pengkhianatan. Layaknya binatang. Dan kalian para sesepuh, semua kalian. Kalian putarbalikan benar salah, tanpa batas bawah. Manusia hina berwajah manusia berhati binatang. Jika cuma ingin buktikan diri dengan kalahkan kalian, itu terlalu baik untuk kalian. Hari ini kubicarakan para pembantai ini putus asa. Mati semua. Kalian semua akan kubabat dengan jurus pedang. Ribuan jurus pedang meledak.
Ini benar-benar 1000 jurus pedang. Pertama kali aku melihat pemandangan seperti ini dalam 800 tahun. Ye Wuan, kau luar biasa. Aku meremehkan, bakatmu jauh melampaui milikku. Apa? Kakak, kau sangat tampak. Aku tahu kau akan menjadi jenius tak tertandingi di Dacia. Palsu? Ini pasti palsu. Ye Xuan, ilusi apa yang kau gunakan? Mungkinkah visi naga dan harimau yang bersahutan? Itu disebabkan Ye Xuan? Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana sampah seperti Ye Xuan bisa melebihi? Sejauh ini, Baronin Ye Kau Merageken, kelihatannya benar-benar buta. Sudah kukatakan, kakakku adalah jenius sejati. Ye Xuan, ada masalah apa denganmu? Kau masih belum jujur. Pergi dan tanya Raja Neraka. Terlalu kuat. Dia membunuh sesepuh dengan satu serangan. Wah, itu luar biasa. Selanjutnya, giliranmu. Yishen, aku salah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau. Yelang yang memaksaku melakukan ini. Ini bukan urusanku. Sudah terlambat. Bienu Ontaku. Ya. Bienu Ontaku. Ye Wuan, tenanglah. Semua ini kesalahanku. Asal kau jangan membunuhku. Aku bisa jadi anjingmu. Kau bahkan tak layak jadi anjingku. Kau hanya pantas mati. Berhenti. Dia leluhur keluarga Ye. Y quand? Karena dia leluhur keluarga Ye, auranya sangat kuat. Sepertinya dia sudah mencapai sesi ke-7. Ya, ini mengerikan. Leluhur. Leluhur. Tolong selamatkan aku. Ye Wuan sudah gila. Ye Xuan, aku sudah tahu semuanya. Untuk sesepuh Agup, mereka sudah membayar harga yang pantas. Bagaimana kalau begini? Sekarang dengarkan aku. Bisakah kita hentikan di sini? Aku akan beri satu kata. Pergi sana. Y Xuan. Sudahlah. Asal kau mau melepaskan Yelang hari ini, aku tak akan mempermasalahkan sikapmu tadi. Dan aku bisa rekomendasikanmu jadi kepala keluarga Ye. Bagaimana? Ling Er, masih apa kau di sana? Cepat bujuk saudara. Kota Uperkatan, ses épus t'a dit Adala Perinta. Sesepuh Ye, berani-beraninya kau menyuruhku membujuk saat saudaraku difitnah dan diusir. Kenapa kau tidak muncul? Kenapa tak kau hentikan mereka yang ingin membunuhnya? Kini saudaraku yang unggul. Kau malah membela mereka. Berani-beraninya menyuruhku membujuknya? Ling Er memang benar. Ye Wuan, adik beraudamu terlalu sombong. Tak menghormati leluhur. Ye Wuan, tahukah kau? Kini Lang Er orang kepercayaan sesepuh Li. Tingkat kultivasinya sudah mencapai level 8. Dia juga orang dekan kampus Chang MU. Di seluruh kekaisaran Xia, mereka semua orang berpengaruh. Meski kau jenius tak tertandingi, dia bisa membunuhmu dengan satu kata. Ini bukan urusanmu. Sesepuh Li yang kau agung-agungkan belum muncul. Kau sudah buru-buru jadi anjing. Diam. Aku peringatkan, hari ini nyawa Lang Er dijamin aman. Jika kau bersikeras, jangan salahkan aku yang akan menghukum. Tentu aku tahu. Bakatmu sangat berharga bagi keluarga. Jadi paling kubuat tanganmu patah saja. Tapi takkan kau pikirkan adikmu? Takutak aku kirim dia jadi budak. Seumur hidup? Ye Chang, berani-beraninya mengancamku dengan adikku. Kak, jangan gegabah. Kita tak mampu lawan sesepuh Li. Kultivasi Ye Chang terlalu kuat. Jadi, lebih baik kita mengalah saja. Tahan diri. Kak, tunggu sampai kultivasi kita kuat baru melawan. Balas dendam tak perlu terburu. 10 tahun pun belum terlambat. Ling Er, selama ini aku sudah terlalu banyak menahan. Kini aku tak sanggup lagi. Tak perlu menahan. Percayalah padaku. Ye Chang, karena kau tak tahu malu, maka hari ini sesepuh harus mati. Kalau begitu minta leluhur mati hari ini. Ye Xuan, kau berhayal ingin membunuh leluhur?
Mau mempermalukan semua orang, leluhur 3 tingkat lebih tinggi darimu. Bahkan jika kau jenius tak tertanding, kau tak bisa apa-apa pada leluhur. Xuan, kau pikir dengan kultivasimu yang tak tertandingi, kau bisa tak terkalahkan di hadapan leluhur kau bagai ulat kecil. Cukup satu gerakan. Tulangmu akan remuk, tergeletak selamanya di tanah. Leluhur, jangan bicara begitu, dia jenius yang disebut-sebut itu. Mungkin ada kemampuan luar biasa? Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan? Lepaskan 2.300 jurus pedangnya. Lalu seri denganmu. Hahaha. Lang benar. Hari ini ku beri kesempatan. Jangan bilang aku mengintimidasi. Aku tak butuh kesempatan ini, karena tak mau seri dengan. Ini nyawamu. Hahaha. Xuan, kau sudah gila hari ini. Sebagai sesepuh keluarga, aku harus menyadarkanmu sekarang. Aha. Kakak, Hahaha. kakak. Linger. Tidak, adikmu keracunan dingin tulang atas. Racunnya sudah masuk ke sumsum tulang. Dia dalam kondisi sangat berbahaya. Apa? Senior. Paisaka kau bantu selamatkan adikku? Masalah ini terikat hubungan sebab akibat aneh. Jika aku mengusir racun ini, aku khawatir justru akan membunuh adikmu. Lalu adikku. Yevuan. Aku sudah temukan cara detoksifikasi. Benarkah? Pasti. Untuk sementara aku akan jaga keselamatan adikmu. Kau urus dulu keluarga Ye. Linger Yilang. Berani-beraninya kau lukai adikku. Bahkan Dewa Turun pun tak bisa selamatkanmu. Ada apa ini? Terlalu cepat. Aku tak sempat bereaksi. Xuan. Jangan main-main. Ku bilang dia harus mati. Tidak. Hei! Lo L. YCNG dari keluarga Y menghadap Lo L. Akhirnya Lo El datang juga. Tolong bantu aku. Tak kusangka Lo L datang sendiri. Orang penting datang sendiri. Yesun punya 10 nyali pun tak berani bunuh Yelang. Yelang, aku sudah tahu kejadiannya. Cukup serahkan bakatmu pada putra sulung. Akan kulindungi. Lo El, aku rela jadi anjing setia, putra sulung. Bahkan meski harus melintasi gunung pisau dan lautan api. Takdangar Kataku. Yemut. Cepat letakkan pedang. Kau siapa? Apa kita kenal dekat? Sebagai anak bawang keluarga Y, bakatmu memang luar biasa. Asal kau bijak dan patuh, bisa kujadikan murid resmi Akademi Cap. Jika tak tahu terima kasih, kau dan orang dekatmu akan kuhukum berat. Apa maksudmu? Yemut, cepat bersujud dan minta ampun. Hahaha. Kau lihat? Yevun, jenius sejagat pun percuma. Pendukungku lebih kuat. Kau takkan bisa membunuh. Hahaha. Xuan, aku tahu kau pasti sangat kesal dan tidak puas saat ini. Tapi apa akibatnya? Kebijaksanaan alaminya. Itu yang disukai putra sulung. Jika kau membunuhnya, berarti menantang seluruh Akademi Chang Mu. Akademi kami memiliki jutaan kultivator. Kekuatan terbesar di Dacia. Bahkan keluarga kerajaan tidak berani sembarangan melawan kami. Putra sulung akan bertunangan dengan An Lan Xiu. Keluarga An adalah keluarga paling misterius di Dacia. Bukan urusanku. Aku tidak pernah setuju. Mereka berkuasa. Berani-beraninya kau menantang keluarga An. Anak muda di dunia pertarungan sosial. Yang terpenting adalah latar belakang dan koneksi. Seberapa Marapinku hari ini. Kau harus tunduk padaku, atau kau akan melawan dua kekuatan besar sekaligus. Seberapa berbakat pun kau, seluruh Dacia tidak akan menerimamu. Berlutut dan tunduk, berlutut dan tunduk, berlutut dan tunduk. Ye Xuan menghadapi ancaman ini. Apa pilihanmu? Jika kau punya keberanian untuk maju, lawan mereka sampai akhir hari ini.
maka aku, An Lansiu dan keluarga An akan bertindak. Aku akan membantu. HMPH, 2 kekuatan. Cukup menakutkan, ya? Cepat letakkan pedangmu untukku. Berani-beraninya kau lukai aku. 2 kekuatan besar. Mereka pasti akan membunuhmu. Hahaha. Memaafkanmu? Dosamu terlalu besar untuk diampuni, Buddha. Kerja bagus. Yevuan, kau gila. 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 Yevuan sudah gila. Berhadapan dengan raksasa seperti Elder, berani sekali dia melakukannya. Ya. Tunggu, sesepuli. Mengapa leluhur keluarga Ye mau melindunginya? Sesepuh Li salah paham. Bagaimana kalau Yeshuan kita? Jia Genius Tiada Tanji. Kalau dibunuh, sangat disayangkan. Bagaimana kalau kita kendalikan dia? Jadikan budak abad lebih kejam dari kematian? Tentu, hidup lebih menyiksa dari mati. Hahaha Yevuan. Hari ini kuberi kesempatan. Tandatangani contre Akini. Jadi budak pedang Chang Mu selamanya. Atau kuhancurkan semua yang kau punya. Benar juga. Di dunia ini yang penting adalah koneksi atau latar belakang. Aku Yeshuan juga punya pelindung. Orang yang melindungiku adalah sosok yang tak terbayangkan oleh kalian. Hubri Nezehat. Jika hari ini kalian berani menyerang, konsekuensinya tak akan bisa kalian tanggung. Yishen, otakmu kemasukan air? Lihatlah seluruh kekaisaran Xia. Siapa berani lawan Akademi Mu Chang dan keluargaan? Kolupa. Kau cuma mantan putra keluarga Ye. Bukan. C'est 40 fois Anak Buangan. Masih berhayal punya latar belakang? Hahaha. Begini saja. Kau bilang punya pelindung kuat. Akusuka Adapi Muzukuat. Kuberi kesempatan ini. Panggil pelendangmu. Hari ini kulihat siapa berani. Berani dia datang menolongmu? Aku yang akan membantunya. Kalau begitu, aku akan membantunya. Dari mana datangnya wanita gila ini? Beraninya kau melawan. Hahaha. Hari ini benar-benar membuka mata. Pertama, Yeshuan membangkang. Sekarang bahkan kultivator wanita kecil berani menantang keagunganku. Di mana Yeshuan menemukan selir seperti ini? Sangat nekat. Dia pikir dirinya siapa? Apa dia sungguh mengira dirinya An Lansiu sang sarjana nasional tak tertandingi? Hahaha, tebakanmu tepat. Aku An Lansiu, sarjana nasional yang tak tertanding. Jika An Lansiu benar ada di sini, maka aku, Limo, akan langsung berlutut tanpa bicara dan menghancurkan kepala, tapi hanya untuk kau tak pantas menyebut diri An Lansiu yang tak tertanding. Ini hanya hayalanmu saja. Kau tahu, An Lansiu adalah mutiara kerajaan Dacia. Kau bisa menyamar sebagai siapa kecuali dirinya. Sudah terlambat sekarang. Seluruh Dacia, tak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Kakak, kita tak bisa berpura-pura jadi An Lansiu. Dia adalah kebanggaan kerajaan Dacia kita. Aku adalah An Lansiu. Jika tak percaya, tanya saudaramu. Ya, dia tidak berbohong. Kakak An, kau harus lindungi saudaraku hari ini. Jangan khawatir, saudaramu aman hari ini. An Lansiu, ini urusan pribadiku. Aku bisa atasi sendiri. Sebagai sarjana Great Xia, sudah menjadi tanggung jawabku menjaga kepercayaan publik. Mereka yang mulai mengganggu orang lain. Bagaimana bisa aku diam saja? Lagi pula, aku takkan membantumu. Siapa lagi yang bisa membantumu? Cukup. Aktingmu payah. Persis seperti badut lucu.
Kurasa kalian 3 orang kampungan ini belum tahu, jika Sarjana An muncul. Pastilla da Kereta Phoenix, sans bilan Langi Dariratu. Untuk menunjukkan identitas mulianya. Mari kita lihat bagaimana dengan masih berani berpura-pura jadi dia? Jangan bicara soal kereta Phoenix 9 hari. Mereka bahkan tak bisa beli tandu yang layak. Hahaha. Kereta Phoenix terlalu mencolok. Aku tak pernah suka. Sudah lama aku tak naik kereta Phoenix. Alazan Yang Manglikan. Berani sekali kau mengatakannya. Kurasa. Bahkan anak 3 tahun takkan tertipu. Bukan? Benar. Meski tak ada kereta Phoenix, tapi aku punya perintah khusus dari Ratu. Ini bisa membuka mataku. Omong kosong apa ini? Aku tak pernah dengar itu. Perintah Ratu apa itu? Kau tak tahu karena kekuatanmu tak cukup. Kau telah melanggar perintah emas Ratu. Kau melanggar hukum Great Sia dengan parah. Jika kau datang ke ibu kota untuk meminta maaf, aku bisa mengampuni nyawa. Jika tidak, kau akan celaka. Berani-beraninya kau berpura-pura. Berani kau mengancamku? Kau pikir aku takut? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hancurkan dia? Hahaha. Elderly, selera matamu bagus. Penipu ini memang cantik rupanya. Bagaimana jika kutangkap dia sekarang? Kupaksa dia jadi pelayanmu? Hati-hati. Jangan rusak wajahnya. Ya. Aha. Buka segel. Nayan Naga Biru. Dia mencapai tingkat ke-7. Aduh. Li Mu, ini kesempatan terakhirmu. Kau telah melakukan kejahatan berat. Jika berani menyerangku lagi, bahkan jika dekanmu datang, dia tak bisa melindungi. Sombong sekali. Dekan kami orang terkuat di Great Sia. Kecuali 5 sesepuh keluarga An turun tangan. Selain itu tak ada yang bisa membunuhku. Kau tak bisa memanggil 5 sesepuh keluarga An. Cukup dengan perintahku. 5 sesepuh akan muncul dalam 3 detik. Kau berusaha menghiburku? Berani sekali sok gaya di sini. Kalau begitu, hari ini aku harus mencoba. Bahkan jika lumpuh oleh 5 sesepuh. Aku tak comprends. Kalau bisa, panggil mereka sekarang. Sialan, kau benar-benar bisa berpura-pura. Bukannya kau bisa panggil 5 sesepuh? Panggil sekarang. Jika kau bisa memanggil mereka, aku akan sujud padamu di depan umum. Hei, dengan perintahku, 5 sesepuh datang untuk menghabisi musuh. Pasti tidak mungkin salah. Aduh. WK. Aku belum pernah lihat pembohong seperti sudah sampai segini, masih saja sok gaya. WK. Ini semakin seru. Aku akan tunggu 3 detikmu hari ini. Sesepuh Li, biar aku teriakin untuknya. 1, 2, 3. Hey, WK. Sesepuh Li, lihat. Waktunya habis WK. Apa 5 sesepuh macet di jalan, jadi tak sempat datang? Iya, WK. Aduh. Siapa yang berani sekali? Berani-beraninya mengganggu putri terbaik keluarga At. Aha. Apa? Adu. Apa dia benar An Lan Siu? Dia benar-benar sang ilmuwan nasional An. Dia benar-benar sang ilmuwan nasional An. Mengerikan, sang ilmuwan nasional An. Nek An, tadi aku buta mata. Empunyant bas. Le Pascan aku. Asal jangan bunuh aku. Aku rela lakukan apapun. Sang ilmuwan nasional An, kumohon lepaskan aku. Asalkan jangan bunuh aku. Aku akan jadi anjing setiamu. Sudah terlambat. Kau melanggar hukum negara. Mensemarkan namaku. Kau harus dihukum mati. Menjarakan. Cuma 1 serangan. Kekuatan untuk hancurkan dunia. Ye Xuan bisa dapat perhatian sang ilmuwan nasional An. Mulai sekarang, jalan kebangkitannya tak terbendung. Terima kasih, sang ilmuwan nasional An. Tak APA. Linger.
Linger. Linger. Aku sudah beri dia. Sementara lindungi jantungnya. Nona An, terima kasih banyak kali ini. Jika ada perlu bantuan nanti, aku akan usahakan sekuat tenaga. Tak perlu sungkan antara kita. Tapi untuk menyembuhkan racun dingin, kau harus dapatkan roh api suci. 7 hari lagi, kerajaan akan adakan festival jenius. Pemuda berbakat sedunia akan bertanding. Akademi Changmu dan faksi lain akan hadir langsung. Pemenang akan dapat roh api suci. Semua tergantung nasibmu. Maka aku akan menang. Hormat untuk putri terbaik. Jangan membungkuk padaku. Kau Yevuan. Apakah kau Yevuan? Aku, Yi Xian, memberi salam pada Elder Kelima keluargaan. Elder kelima, meski Yeshuan anak keluarga, bakatnya jauh melebihiku. Masa depannya akan gemilang. Benarkah? Ini hayalan belaka. Elder kelima, maksud Anda apa? Aku hanya akan mengatakannya sekali. Pergi nanti. Putri terbaik bukanlah orang rendah hati seperti yang bisa diingat. Kalian orang penting memang suka semena-mena. Sering membuat orang menyerah lalu pergi. Awalnya aku tidak suka padanya, tapi kalian memprovokasi. Hari ini aku ingin mencoba. Kau benar-benar nekat. Sujudlah. Mustahil. Kau memang berbakat, tapi jarakmu dengan putri terbaik, bagai kunang-kunang dan bulan. Tua-tua, kau menindas yang lebih muda. Wahahaha. Memangnya kenapa menindas yang lemah? Salahkan status rendahanmu. Tak ada pendukung di belakang. Siapa bilang tak ada yang mendukungku? Wahahaha, ini konyol. Semak sepertimu. Siapa yang mau mendukungmu? Siapa berani lancang di hadapan kami? Keluargaan? Begitu sombong. Hampir, tak kuzangka kau seperti Zemut. Benar ada yang berdiri di belakang. Siapa kau? Sebutkan namamu dan keluargaan kami. Bersujudlah saat bicara padaku. Kau ini apa? Berani menyuruhku bersujud? Seumur hidupku, selain kepala keluarga, tak pernah sujud pada siapapun. Bagaimana mungkin? Siapa di dunia ini bisa kuasai kemampuan mewujudkan perkataan? Tampar dirimu sendiri. Sesepuh, kekuatanmu luar biasa. Cuma 2 kalimat bisa kalahkan Elder kelima keluargaan. Sesepuh. Aku salah. Aku tak tahu Yeshuan muridmu sebelumnya. Takkan berani menindasnya. Jika sadar salah, terima hukumannya. Mau biarkan dia mati atau hidup? Yixuan. Yishen, kaki, metoku buta. Aku tak bisa melihat. Lepaskan aku demi putri terbaik keluarga At. Elancho baik padaku. Hari ini kulepaskan ke. Sesepuh, cukup beri pelajaran. Baik, membunuh semut ini akan kotorkan tangan. Yishen. Elder Kelima, Yevuan tamu. Jangan bertindak gegabah. Tapi sikap Elder kelima pada Yeshuan buruk. Salahkan Yeshuan terlalu dekat dengan Sekolah Nasional An. Keluarga besar pasti tak mengizinkan. Yehuan pasti akan diberi pelajaran. Apa yang terjadi? Sesepuh kelima keluargaan ternyata bersujud ke Yeshuan. Apakah sesepuh kelima keluargaan ingin menjadikan Yeshuan sebagai guru? Senior An, Anda terlalu baik hati. Silakan bangun. Sesepuh kelima, apa yang Anda lakukan? Aku baru saja diganggu oleh iblis Lapis Kendole. Namun, Yeshuan adalah pahlawan tak tertandingi. Dia orang yang luar biasa dan menonjol di antara yang lain. Menurutku, kau harus menikahi Yeshuan. Jalani jalan kultivasi dan pencerahan bersama. Sesepuh kelima, apa yang kau bicarakan ini? Aku belum punya rencana seperti itu. Ada apa dengan sesepuh kelima ini? Bukannya dia paling mempermasalahkan asal-usul seseorang? Sekarang dia malah menjodohkanku dengan Yeshuan. Yang Mulia Ratu ternyata mengirim avatar. Apa ini masalah besar? Yang Mulia Ratu, mengapa Anda di sini? Lansu, Xianvi mengalami kesalahan. Kekaisaran Barat ingin memperbudaknya. Segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Selamatan Jia. Apa? Tidak pantas membicarakan hal ini terlalu banyak. Aku akan mentransfernya padamu. Apakah kau mengerti? Apakah Jiang Jiu yang melakukannya sendirian? Mempertahankan perbatasan lebih dari 10 tahun. Jejuluki Dui Perong Kekaisaran Great Xia. Putri Jiang Jiu disebut poros ganda kekaisaran bersama An Lan Xiu. Ya, dialah.
Dalam 100 tahun terakhir, Kekaisaran Barat menggunakan segala macam intrik, membunuh 3 putri kita. Sekarang mereka masih ingin menyakiti putri Jiangjiu kita. Itu mengerikan. Kekaisaran Barat telah menindas kita selama 100 tahun. Me rends pas Tanakami, m'envenu Rakiakami. Kini mereka berani menyerang calon ratu. Kita harus melawan mereka. Melanggar kedaulatan nasional, mereka mencari maut. Apa yang terjadi pada Putri Jiangjiu, Nona An? Saat Putri Jiangjiu menjaga perbatasan, dia disergap dan diracun seseorang. Racun ini butuh penyatuan jiwa untuk dinetralisir. Hanya suami istri yang bisa menyatukan jiwa. Karena dalam kondisi ini, dia tak bisa membela diri. Jika pihak lawan berniat jahat, dia sama sekali tak bisa melawan. Binatang-binatang barat itu, mereka ingin memperbudak sang putri. Benar, saat itu darurat. Rada terpaksa berkompromi. Akhirnya mereka bernegosiasi untuk kita menetap. Hasilnya, Changmu Akademi, Kekaisaran Barat dan Anjia pilih satu jenius. Tiap pihak menyiapkan ujian. Pemenang akhir akan menyembuhkan putri. Kita tak boleh biarkan mereka menang. Ye Xuan, aku ingin kau wakili kita. Mengerti? Kenapa harus aku? Kau tak tahu. Akademi Changmu dan faksi lain tak suka putri ke-9. Takut dia akan tekan mereka saat jadi ratu. Dari sini kusimpulkan, peracunan putri ke-9 adalah hasil konspirasi mereka. Aku tak bisa percaya orang lain. Tapi Ye Xuan, aku percaya padamu. Kupastikan kau mampu. Tak kusangka, masih banyak pengkhianat di Kekaisaran. Jika begitu, maka aku, Ye Xuan, harus berjuang total. TAPI Ye Xuan. Aku harus mengingatkan, kini kau telah menghina Akademi Changmu. Jika kau ikut serta, kau akan jadi duri bagi mereka. Kekaisaran Barat akan keluarkan perintah bunuh. Situasimu akan sangat berbahaya nanti. Masih mau lanjut? Banjir besar sekalipun, selama Kekaisaran masih berdaulat, aku tak takut lawan Barat. Apalagi ada yang mendukungku. Siapa yang mendukungmu? Itu urusan lain. Urusan ini tak bisa ditunda. Cepat bawa Linger. Mari selamatkan putri. Salam untuk Sarjana Nasional An. Putri ke-9, Ye Wuan, putri ke-9 tumbuh bersama. Kami seperti saudari. Kau janji pada, jangan biarkan dia jatuh ke tangan penjahat. Aku, Yi Xian, Jami Naiwaku. Wadi kau Ye Wuan. Terus kenapa? Kudengar Yalang Kau Bunu. Dia membangkang. Kuangkurkan dia. Apa masalahnya? Kau Maklak Rendahin. Kau hancurkan kebijaksanaan bawaanku. Hari ini, akan kuselesaikan utang ini denganmu. Sarjana Nasional An. Sampah seperti Ye Xuan, kau biarkan dia bertarung atas nama keluargaan. Aku, Wu Hengkong, menolak menerima. Sejenaan, kau terlalu serbo. Kau pilih orang tak berguna. Untuk wakili keluargaan, pangeran benar. Surjana and Wu Hongkong Genius Tayata Tanding. Ayahnya ahli senjata. Kau tak pilih anak kesayangan, tapi pilih sampah. Apa maksudmu? Kulakukan yang kumau. Mengapa harus kujelaskan? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tak kusangka Sarjana Nasional An termasyur memilih orang hina untuk bertarung. Kaisar kedua termulia. Kau tak tahu, dia tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, keluargaan mereka. Tidak, aku salah. Harusnya dikatakan seluruh Sia sampah. Jika berani, katakan lagi. Seluruh Sia adalah sampah. Kukatakan. Lalu, Anjing. Bangsat. Berani kau pukul anak buahku? Ye Xuan, berani kau pukul tamu kehormatan Kekaisaran Barat? Cepat bersujud minta maaf. berani main pukul tamu asing tanpa izin? Ini melanggar hukum Kekaisaran Sia. Seharusnya kau dihukum 100 tahun penjara. Sungguh konyol, antek Kekaisaran Barat. Dia menghina Kekaisaran Sia. Kurang keras pukulannya. Benar. Sia tak boleh dihina. Ye Xuan tidak bersalah, malah berjasa. Kalian salah paham, anak tak berbudi dan tak mampu. Mana leyak mewakili keluarga? Dia baru level 4, lebih buruk dariku. Baik kemampuan, bakat, maupun latar belakang. Dia sampah tak layak. Aku peringatkan terakhir kali, yang mewakili keluargaan adalah Ye Xuan. Bersiaplah hadapi konsekuensinya. Masih nekat. An Lansiu, Paduka. Tenangkan diri, ilmuwan nasional dan memelinya. Pasti ada alasannya. Kita harus percaya padanya. Paduka, Tuan Muda sial, Ye Xuan orang rendahan. Tak lebih dari sampah. Bisa kita hancurkan seketika. Untuk apa ganti orang? Kita bisa manfaatkan. Untuk pukul An Lansiu. HM, Pangeran kedua benar. And Lansio Barani Talak Lamarangku. Kita mulai dengan tekan Ye Xuan.
lalu hancurkan dia. Orang hina seperti Ye Xuan. Berani melawan kita? Nanti kuhancurkan tulang punggungnya. Baiklah, karena kau harus terobsesi, mari mulai kompetisinya. Level pertama akan diajukan oleh Kerajaan Barat. Satokun, silakan mulai duluan. Seeker Semut. Mulai hari ini, keluargaan akan jadi aib. Inilah harta Kerajaan Barat. 7 pedang iblis. Setiap pedang iblis ini, kalian Sia Agung yang tumpahkan darah ribuan prajurit. Bergabunglah, rakyat kami sembah siang malam. Harta keganasan yang baru kami tempa. Level ini, mari lihat siapa bisa tempa lebih banyak. Siapa lebih ahli dalam ilmu pedang? Hormat pada senior jiwa pedang. Inilah Sia Agung yang sirami aku dengan darah prajurit. Di sini aku bisa minum darah tak terhitung. Aku sangat bersemangat. Hahaha. Kurang ajar. Berani-beraninya gunakan pedang ganas untuk kompetisi. Keluargaku dulu lebih dari 100 orang. Semua tewas oleh 7 pedang ganas dalam semalam. Pedang ini telah bunuh banyak orang. Sudah lakukan kejahatan keji. Berani-beraninya pamer kekuatan di sini. Kalian keterlaluan. Level ini kami yang kami berhak buat aturan sesuka kami. Sia Agung tidak sanggup. Sarojia, kau. Jika aku tempat ke-7 pedang, apakah jadi milikku? Mimpi di siang bolong. Kau benar-benar tak tahu. Dulu banyak pahlawan Sia coba jinakan pedang. Tapi akhirnya jadi arwah penasaran. Kau ini. Bagaimana serangga musim panas mengerti es? Akan kutunjukkan ilmu pedang kerajaan Sia. Ini konyol. Sejauh ini, tak ada yang bisa menyempurnakannya. Jika bisa menyempurnakan 7 pedang ganas, aku akan sujud pada. Setuju. Kau tak sadar diri, ya? Pedang legendaris ini, bahkan aku pun, tak bisa menyempurnakannya. Kau mempermalukan diri, orang kampungan ini. Pasti dia tak tahu keganasan harta ini. Makanya langsung pusing, lalu jadi gila. Ye Xuan, pedang ini terlalu jahat. Sejak dibuatnya, tak ada yang bisa menguasainya. Jangan gegabah. Tenang, aku punya trik. Ye Xuan, karena kau yakin, aku akan mengalah di ronde pertama. Mari lihat kau bunuh diri. Baik, kompetisi dimulai. Aku duluan. Akan kuperlihatkan gaya Kerajaan Barat. Hormat pada senior jiwa pedang. Demi Gari Daraku. Barakan pedang pedaku. Akan kujadi budakmu selamanya. Kumohon berikan pedangnya. Bersumpah atas nama senior budak, suatu hari nanti akan kutuntunmu bunuh Sia lagi. Darah rakyat Sia akan jadi persembahan. Barakan pedangnya pedaku. Baik, baik. Ucapanmu tepat yang kumau. Berikan pedangnya. Terima kasih senior jiwa pedang. Sesuai dugaan, pangeran kedua. Hanya dengan bicara dapat 3 pedang. Lihatlah seluruh kerajaan barat. Tak ada yang menandingi. Senior jiwa pedang tahu bakat. Pasti dia sangat menghargai Ye Xuan. Sekarang giliran. Jangan khawatir, biar aku tertawa dulu. Pertama kali kulihat orang merelakan diri demi memperbaiki pedang rusak. Kamu menari seperti anjing. Memang gaya kekaisaran barat yang suka jadi anjing. Kamu tahu apa? 7 pedang iblis adalah harta termasyurku di kekaisaran barat. Hanya dengan sikap bakti, pemurnian bisa berhasil. Kalau bisa, paksa saja pemurniannya. Cuma bisa omong kosong. Omong kosong. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku. Pedang datang. Baik, baik, baik. Bunuh, bunuh. Minum darah, minum darah. Ye Xuan. Hahaha senior pedang jiwa mara. Dia masuk ke lautan mayat Ye Xuan. Pedang energi jahat yang akan meledak. Bahkan jika Ye Xuan tidak mati. Dia akan tetap jadi orang bodoh. Diam. Sejenak nasional aku tahu ini menyakitkan. Tapi kau harus terima kenyataan. Dengan keganasan 7 pedang jahat, 1000 jurus pedang pun takkan bisa dihalat, kecuali dia punya 2000 pedang. Mana mungkin Ye Xuan kuasai 2000 jurus pedang? Dia sudah beruntung bisa punya 100 jurus. Bukan aku meremehkannya. Ye Xuan, latihan 200 tahun lagi pun mustahil bisa mencapainya. Sejenak nasional Mau ku bantu melindungi Ye Xuan. Lagi pula,
Dia rekomendasimu. Jika dia jadi bodoh begini, bukankah itu memalukan bagimu? Asal kau mau menunduk dan mengaku kalah, aku akan suruh senior pedang jiwa lepaskan Ye Xuan. Ye Wuan, kau harus bertahan. Seigneur Jiwa, pendant la même Azuki-Lotan penche Tawan Y Xuan. Lebih dari 10 detik, lautan pengetahuannya pasti telah hancur. Jika attaque Bertindak C40. Dia tak hanya jadi idiot, tapi benar-benar mati. Jiwanya akan hilang. Sejenak nasional, apalagi yang kau tunggu, walau dia sampah rendah, tapi tetap nyawa manusia. Jika kau merengek sekarang, kami pasti akan membantu. Bagaimana bisa? Senior Jiwa Pedang Diffuser. Apa yang kuliah? Ye Xuan, semut ini melukai senior jiwa pedang. Itu mustahil, tak mungkin terjadi. Senior jiwa pedang kultivasi tingkat bagaimana sampah ini lukai dia? Pasti dia curang. Dia pakai sirge là. Atas nama Kekaisaran Barat, kami kutuk kelancangan ini. Berani-berani menghina guruku. Tu en pu? 7 pedang jahat akui dia sebagai tuan. Senior Jiwa Pedang. Kau. Go. Sepanjang hidupku mengembara. Hanya sesal tak temukan guru bijak. Jika tak keberatan, mau kuanggap sebagai ayah angkat. Senior jiwa pedang. Senior jiwa pedang mau mengakui Ye Xuan sebagai tuan? Ini harta karun Kekaisaran Barat. Jia Miniera Total. Luar biasa. Pangeran kedua Kekaisaran Barat sampai bersujud. Hanya dapat 3 pedang. Bagaimana Ye Xuan bisa? Senior jiwa pedang. Kojila. Kau adalah harta Kekaisaran Barat. Mengakui sampah sia sebagai tuan? Jangan tertipu. Tuan Kumahan, bawa aku sekarang. Akan kuserahkan segalanya, bahkan nyawaku. Senior jiwa pedang, jangan gegabah, jangan pergi. Aku segera kembali. 100.000 nyawa terkorban untukmu. Tak kupedulikan. Ye Wuan, ku yakin kau tak mengecewakan. Ye Xuan terlalu hebat. Harta ini menyerah padanya. Dia akan jadi ahli pedang sejati. Keberuntungan Ye Xuan luar biasa. Mudah dapat harta karun. Dulu kau hina dan fitnah APA Academy sekarang. Siapa yang bisa saingi Ye Xuan? En langue su. Pastico. Kau diam-diam bantu Ye Wuan. Tanpa bantuanmu, sampah seperti dia, mungkin menyempurnakan pedang 7 dosa? Aku tak terima hasil ini. Dia tak layak dapat pedang ini. Pangeran kedua benar. Orang kampung ini mana bisa? Pasti kau yang bantu. Ini pasti curang. Tak bisa menang. Mengakulah, menggunakan cara hina begini, kau nodai nama negara. Kumaklumatkan pertandingan batal. Sekadar prasangka, itu jadi fakta, berani-beraninya ingkari janji. Kau kira keluargaan tak punya kuasa? Ini jelas kecurangan. Hanya yang kuasai 3.000 jurus pedang bisa sempurnakan pedang 7 dosa. Orang tak berguna seperti dia mana bisa? Diam. Guru, ini inti milik, terimalah aku. Monikan aku. Katsuya Sato, buka matamu dan lihat baik-baik. Saudara pedang jiwamu yang meminta untuk dimurnikan. Apa yang mau kau katakan sekarang? Aku tak mengakuinya. Sungguh tak kukenal. Y Xuan. Jika kau benar-benar berani memurnikan, kau akan jadi musuh seluruh Kekaisaran Barat. Di wilayah keluargaanku, siapa berani mengancam rakyatku? Ye Xuan, tak perlu kau takut. Tak ada kata takut dalam hidupku. Hancurkan segala rintangan, dewa atau iblis sekalipun. Apalagi Kaisar Barat kecil ini. Tapi, aku sungguh tak mau menaklukkan 7 pedang ini. Hahaha, Ye Xuan. Asal kau serahkan inti pedang ini pada aku bisa pertimbangkan. Memberimu kesempatan bergabung dengan Kekaisaran Barat. Ye Wuan banggaan mundur. Ye Wuan terlalu penggeju. Harta yang didapatnya malah mau diserahkan. Avaunia kukagumi Jia. Ternyata akhirnya dia penakut. Gemetar ketakutan setelah diancam beberapa kata. Jongon Dongark Amerika. Cepat berikan inti pedangnya padaku. Sayang, siapa bilang mau mengembalikannya? Ye Wuan, kau. 7 pedang ini telah bunuh ribuan warga Sia. Setiap jengkal pedang ini berdarah warga Sia yang tak berdosa. Benda kotor penuh dosa ini sekarang jatuh ke tanganku. Maka harus kubalas dendam ribuan nyawa ini. Kuputuskan untuk menghancurkannya total. Guru, Yanggan, bawalah aku. Aku pasti jadi pembantu terbaikmu. Benda jahat, tak layak hidup, akan kuhancurkan. Kau yang menghina Sia Agung akan kuhukum. Wah,
Ye Xuan bahkan menghancurkan harta yang didapatnya. Keren banget. Ini menghancurkan kesombongan Kekaisaran Barat. Dia berikan keadilan dan kepuasan bagi kita. Mencela pahlawan seperti ini. Hebat. Ye Wuan, pahlawan sejati, inilah gaya jenius dari Great Xia kami. Biasa saja, bukan masalah besar. Ye Xuan, berani kau hancurkan harta Kekaisaran Barat, aku takkan memaafkan. Seluruh Kekaisaran Barat takkan membiarkan. Kalau belum puas, ayo lawan aku langsung. Pangeran kedua, jangan terburu emosi. Dia cuma beruntung di level pertama. Jangan lupa persiapan kita. Level kedua pasti akan membunuhnya. Benar, di babak pertama, dia menang karena bantuan An Lanxiu. Tapi takkan ada yang bisa selamatkan dia. Dia harus mati, tak perlu berdebat lagi. Bunuh saja di level kedua. Aku akan menghabisinya. Comenant di babak pertama, Y-Xuan. Mulai level kedua sekarang. Level kedua disiapkan Akademi Tsangmu. Ini peta angin hitam dari harta Akademi Changmu. Level kedua ini mudah. Kita masuk ke dalam lukisan. Siapa ambil roh lukisan duluan menang. Xiao Chang, kau mau hianati negara? Semua sudah tahu. Angin hitam di lukisan bisa hancurkan segalanya. Hanya senjata magis kuat yang bisa dapatkan roh lukisan. Kekaisaran Barat punya banyak harta. Kau jelas memihak Kekaisaran. Ya, keunggulan Kerajaan Barat terlalu besar. Ada masalah dengan level ini. Sarjana Nasional An, jangan asal bicara. Aku tidak bermaksud memihak Kerajaan Barat. Kerajaan Barat memang negeri kaya raya. Tapi Changmu College juga tidak kekurangan harta. Lihat kau gugup begini. Jangan-jangan ini karena Ye Xuan. Dia sama sekali tidak punya senjata magis alami. Tidak mungkin. Master Hill. Ye Xuan rela menghancurkan 7 pedang jahat. Mana mungkin tidak punya senjata magis? Sungguh mengecewakan muda. Aku benar-benar punya senjata magis. Changmu College ini benar-benar pengkhianat busuk. Kalian justru mengundang malapetaka. Jika bertanding senjata magis, siapa bisa lawan menara penjara batasanku? Ye Wuan, senjata magis macam apa yang bisa kau punya? Pasti barang rendahan dan sampah. Y-Xuan, kau menyesal hancurkan 7 pedang jahat? Lepaskan. Nanti akan lebih kau sesali lagi. Ye Xuan, mau menyerah dari level ini? Jika level senjata magismu rendah, kau bisa tewas di sini. Level kedua terlalu merugikan Ye Xuan. Inilah nasib orang rendahan. Ye Wuan, kau penggejut? Mundur saja jika kau gemetaran. Lagi pula kau memang sampah. Hahaha. Hidupku di tanganku, bukan Tuhan. Hari ini akan kuhabisi kalian. Karena kau nekat mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Buka. Memang harta karun kampus Changmu pilihanku. Bisa rasakan tekanan dahsyat lewat gambar ini. Tak bisa bayangkan kengerian yang akan kualami. Aura penindasan yang sangat mengerikan. Situasi ini makin merugikan Ye Xuan. Sermon Susi Tianyao. Muncul. Putra sulung bisa asah cermin suci Tianyao jadi senjata hidup. Pantasan dia usulkan level ujian ini. Cermin suci Tianyao adalah harta kampus Changmu. Para dekan dari masa ke masa jadikan kultivasi sebagai nutrisi. Gunakan ini sebagai senjata gaib. Jelas ini yang terbaik di dunia. Tuan muda pasti menang. Tuan muda pasti menang. Ding 10.000 binatang. Muncul. Apa? Ini adalah ding 10.000 binatang yang disuling dengan jiwa 10.000 binatang. Bukankah ini hanya bisa dikuasai Raja Suci? Bagaimana pangeran kedua bisa menyulingnya jadi senjata sakti? Ini sudah berakhir. Ding 10.000 binatang lebih kuat dari cermin suci Tianyao. Pertarungan ini kalah. Style. Ye Xuan, jangan terpengaruh dia. Lakukan yang bisa kau lakukan. Sekarang kita unggul. Menara penjara perbatasan. Tell you. Menara ini terlalu biasa. Ini bahkan bukan harta spiritual. Selesai. Sudah berakhir. Barang murahan macam apa ini? Dia kalah. Dia pasti mati. Hahaha. Ye Wuan, kau tak mengejayakanku. Kau malah mengeluarkan senjata sakti Sampa. Ini bahkan tak sebaik kostum spiritualku. Hahaha. Kau tak tahu apa-apa. Akan kutunjukkan.
Bahaya menara penjara perbatasanku yang tak tertandingi. Menara penjara perbatasan bangkit. Memulihkan penglihatan yang hilang. Sialan. Senjata ajaib kehidupan Yeshua tampak lebih ganas dari ding 10.000 hewan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. YE, Xion punya senjata ajaib seperti ini. Masih belum jelas siapa yang menang atau kalah. Pangeran kedua, senjatanya tak seperti sampah. Bahkan jika dia dewa sekalipun, dia harus dihancurkan hari ini. Kita berdua bunuh dia bersama. Sepetlah. Aha. Yeshuan, meski kau punya harta karun, bisakah kau lawan serangan gabungan kita? Yishan, tak kesangka orang yudik sepertimu. Punya harta karun sekuat ini, tapi ini akan segera jadi milikku. Sudah senang dulu? Xiu Chang, kau tak tahu malu. Sebagai warga Kekaisaran Xia, kau juga putra mahkota Akademi Chang Mu. Kau malah bersekutu dengan Barat untuk melawan bangsamu sendiri. Kau mengkhianati negaramu. Sarjana An, perseteruanku dengan Yeshuan urusan pribadi. Aku hanya membalas dendam. Mana bisa kau sebut aku pengkhianat? Sudah berakhir. Akhirnya dia punya sedikit peluang menang. Kini mereka bekerja sama. Yeshuan hampir kalah. Dia pasti akan kalah. Sehebat apapun senjata gaib Yevuan, Tak bisa menyaingi 10.000 binatang ding dan cermin suci tiada. Bersatu pun tak berguna. Kekuatanmu terlalu lemah. Yeshuan lawan dua musuh sendirian. Dia benar-benar menang. Siapa sangka senjata gaib Yeshuan sekuat ini. Pertarungan ini, Yeshuan hanya perlu menang. Semua akan berakhir. Yevuan, kau selalu menggejutkanku. Berapa banyak lagi rahasia? Bom, aku selangkah lebih depan. Yeshuan, berhenti untukku. Kau juga punya adik perempuan cantik. Bukan? Jika kau tak tunjuk hormat hari ini, Kelak kilempar dia ke rumah pelacuran. Bayarkan dia dihina setiap hari. Kakak Xiao. Lalu kirim dia ke Kekaisaran Barat. Jajikan dia buta. Semua di Kekaisaran Barat akan mainkan dia. Wah. Kau minta mati. Aku bantu kau. Yeshuan, berani kau sentuh aku? Berani kau serang aku? Berani Yuzik keluargaku. Dewa turun pun takkan berguna. Yevuan terlalu garang. Tuan Muda Akademi Chang Mu, Pangeran Kedua Kekaisaran Barat. Dia berani tendang mereka. Dia sama sekali tak takut. Dia tendang mereka dengan satu kaki. Dia tendang mereka dengan satu kaki. Dia sudah menghina kekuatan di belakang mereka. Jalan Yeshuan ke depan tak akan mudah. Berani kau menyerangku. Yevuan. Akan kubunuh kau. Xiao Chang tak pernah terhina begini seumur hidup. Jika tak kuhancurkan kau berkeping-keping, dendam dia takkan padam. Berani kau serang mereka tanpa izin, pelanggaran berat aturan dan hukum negara. Akan kupenggal kepalamu. Jangan berani. Jelas mereka yang mulai duluan. Apa salahnya Yeshuan membela diri? Jika kau nekat bertindak, akan kuhadapi kau. Dan Lancio. Kau berpaling dariku demi si kampungan ini? Ku beri waktu 3 detik. 1, 2. Tunggu. Pria sejati tak lawan wanita. Ayo pergi. Yeshuan, kita lihat nanti. Yeshuan, tetap harus kukatakan terima kasih. Tampamo, dengan cara mereka, putri ke-9 benar-benar dalam bahaya. Walau ini membuatmu dalam masalah, tapi belum tentu buruk. Setelah menyatu dengan jiwa sang putri, hubungan kalian akan semakin erat. Di masa depan, mungkin kau jadi selir kekaisaran. Aku tak tertarik. Oh, benarkah? Mungkin.
Pantaslah dari dua kekaisaran. Kecantikan dan kultivasinya luar biasa. Menyatu dengan jiwa tubuh secantik ini. Bagaimana rasanya pengalaman itu? Yishen Talong. Aku wajib melakukannya. Sialan. Zhang Jiyu, Bajingambo. Hari ini dia akan tidur dengan Yeshuan, si pecundang. Maksudmu apa? Saat kita ambil tindakan ke Jiangjiu, aku bahkan kasih ramuan cinta. Saat ramuan bereaksi, dia akan meledak. Dia akan menyerahkan keperawanannya tanpa syarat. Apa-apaan ini? Ini bukannya bantu si bajingan Yeshuan? Aku tak peduli. Kau janji padaku, buat Jiang Jiayu jadi budakku. Perhatikan sikapmu. Ini belum berakhir. Wahahaha. Aku sudah selidiki keadaan Yeshuan. Dia berusaha selamatkan adiknya. Jadi dia harus ikut acara jenius beberapa hari lagi. Ini kesempatan langka bagi kita. Tongani sans ratus. Aku akan datang sendiri. Kali ini aku bawa jurus andalan terkuat. Akan kuhancurkan Yeshuan dengan tanganku sendiri. Yevuan, kau cuma semutina. Berani-beraninya lawan kami. Kali ini adikmu. Senjatamu. Akan kuambil semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa seluruh tubuhku panas? Putri, sedang apa kau lakukan? Aku Karakinan. Tolong aku. Putri, kita baru kenal. Kita belum akrab. Kau masih pria tidak? Aku mau tidur denganmu tanpa syarat. Tak berani? Diam. Aku yang akan melakukannya. Putri kecil ini punya tubuh ilahi 9 neraka. Pertama kali kau kultivasi ganda dengannya. Dia bisa transfer energi ilahi 9 neraka lawannya. 3000 jurus pedangmu sudah mentok. Kini meningkat lagi. Kau bahkan bisa ciptakan pedang legendaris. Jurus pedang. Kau benar-benar memahaminya. Senior, jenis pedang apa ini? Kurasa tak sehebat Shikropka 000 jurus pedang. Apa yang kau tahu? Ini pedang tertinggi hidup dan mati. Begitu pedang tertinggi dikeluarkan, ribuan pedang harus tunduk padanya. Arti, ada ribuan pendekar pedang di dunia ini. Hanya kau yang layak dihormati. Sesehebat itu? Akhirnya kau sadar. Putri ke-9, jangan khawatir. Aku pasti bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku? Bagaimana dengan kakak An? Apa hubungannya dengan An Lansiu? Meski aku koma, tapi aku tahu semua yang terjadi di luar. Berdasarkan pengamatan, kau menyukai kakak An. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Sudahkah kau sadar cintamu padanya? Kau tak bisa menyangkal. Lalu, wanita terberkahi seperti cendekiawan An. Tak ada pria yang tak menyukainya. Aku akui aku naksir dia. Tapi lalu apa? Kakak An juga naksir pada... Bagaimana? Aku tak pernah lihat dia percayai seseorang sebesar ini. Peduli sekali pada seseorang. Itu kecelakaan antara kita berdua. Aku juga tak perlu kau bertanggung jawab. Perlakukan Kak An dengan baik. Jangan kecewakan dia. Lupakan saja. Putri kecil ini menyukaimu. Kau biarkan dia pergi? Dia suka pada aku. Mungkinkah? Dia sudah lihat gayamu, menyatu lagi dengan jiwamu. Dia juga kehilangan keperawanan karena wajar jika dia punya perasaan padamu. Lalu bagaimana? Kenapa jadi ragu saat bertemu wanita? Tanjakan gaya pedang supreme. Benar. Mengapa harus memilih? Tunggu. Apa yang kau mau lakukan? Putri ke-9, aku akan bertanggung jawab. Bukan kau yang menentukan. Jika kau berani keswakan kakan, aku akan membunuhmu. Kalian berdua tak akan kukecewakan. Anak-anak yang memilih. Orang dewasa mengambil keduanya. Aku, Yeshuan, akan menikah. Kau ingin menikahi kami berdua sekaligus? Konyol, kau pikir kau siapa?
Dunia ini tak pasti, segala hal mungkin terjadi. Ye Tuan, sungguh tak kusangka, kau berani mengatakan itu, bakatmu memang luar biasa, tapi masa depanmu masih belum pasti. Aku, Jiang Jiu, putri kekaisaran, aku pasti akan jadi ratu. Kakak An adalah putri terbaik keluarga An. Dia akan mencapai keabadian. Mendapatkan salah satu dari kami saja sudah mustahil. Apalagi menikahi kami berdua. Kau sedang berkhayal. Kau bodoh, tak tahu malu, dan penghayal. Kalian memang wanita pilihan langit. Dari latar belakang keluarga. Aku tak ada apa-apanya. Tapi kalian menyukaiku. Saat aku berjaya nanti, siapa bisa menghalangi? Siapa berani menghentikanku? Para legenda di masa lalu punya banyak wanita. Mereka bisa, aku Ye Xuan juga bisa. Kau tahu kekaisaran Xia dan Barat? Ribuan tahun tak ada yang legendaris. Mana mungkin kau bisa? Ye Wuan, bukan merendahkanmu. Jika kau benar-benar bisa, aku rela jadi selir. Aku akan bantu rayu kakak An. Tapi bisakah kau? Baik, janji harus ditepati. Merayu apa? Kakak An, terima kasih. Bereskan ini dengan Ye Xuan. Aku tak berterima kasih padanya. Putri ke-9 sudah aman. Sekarang Ye Wuan, kita harus ke Banwet Genius. Katanya acara ini akan jadi masalah besar bagi Xiao Chang sudah siapkan jebakan. Biarkan datang. Aku akan habisi mereka. Bukankah ini Pak Ji dari kampus Changlan? Kenapa kelihatan murung? Apa yang lakukan di sini? Mana ada orang yang mau gabung sama kalian? Wah, Lingya, apa ang pasti mina? Tentu saja abangku yang terhebat, tapi Kaan sangat baik. Cepatlah kawin dengannya. Tenang, pasti aman. Para petarung kuat datang. utusan Ratu tiba. Dekan kampus Chang MU datang. Semua tak perlu sungkan. Ye Wuan, kau lihat tadi. Kan? Ini kekuatanku. Selama ayahku memerintahkan, seluruh kerajaan harus gemetar. Ku beri kesempatan terakhir. Sekarang juga berlutut, beri 300 kali sujud. Bawa adikmu. Serahkan harta bendamu satu persatu. Mungkin kau bisa selamat. Ye Xuan, pertimbangkan baik-baik. Kalau tidak, Jika aku dan Tuan Muda Xiao bergerak, kau akan tahu rasa hidup lebih sakit dari mati. wah, Ada dua anjing menggonggong. Bolehkah aku pukul mereka? Kau kehilangan kesempatan terakhir bertahan hanya demi ingin menang argumen. Kau tetap sebodoh dulu. Kau tamat. Kau benar-benar tamat. Kesempatan terakhir hancur oleh tanganmu sendiri. Nanti kau berlutut dan bersujud. Percuma melawan. Bawahan kalah pun masih berani bicara sembarangan. Waktu lalu kau menang cuma karena keberuntungan dan harta. Acara ini menguji kekuatan sejati. Meski kau punya banyak cara licik, di hadapan kekuatan mutlak, semuanya akan runtuh. Untuk apa bicara dengan orang sekarat? Baik, mari umumkan peraturannya sekarang. Dacia memiliki kemakmuran militer yang gemilang. Acara ini, hanya jenius baru di bawah tingkat ke-6 yang boleh ikut. Acara dibagi menjadi 2 tahap. Babak pertama adalah pertarungan bebas antar semua peserta. Bersaing untuk memilih 2 orang masuk arena. Lalu kedua orang ini saling bertarung. Pemenang terakhir akan menjadi pemimpin. Kakak, aura Xiao Chang terlalu kuat. Pangeran kedua kerajaan barat ikut langsung lagi. Apa mereka akan menyatukan banyak orang melawanmu? Kakak Linger, kamu tak perlu khawatir. Wu Hengkong dan peserta lain di acara ini, mereka semua keturunan keluarga militer. Mereka semua membenci kerajaan barat. Mereka pasti tak akan bantu Katsuya Sato. Jangan khawatir, Linger. Kakakmu sekarang sangat kuat. Baiklah. Pangeran kedua sendiri ikut acara ini. Dia pasti sudah siap. Nanti aku akan serang sepenuh tenaga. Aku ingin tangkap mereka lengah. Aku akan manfaatkan kesempatan ini masuk arena. Dengan ini kuumumkan acara jenius resmi dibuka. Silakan naik ke panggung. Kenapa tidak ada yang bersaing dengan Ye Xuan untuk lolos ke panggung? Mereka mau apa sebenarnya? aha, Ye Xuan, karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Wu Hengku,
Kenapa tidak kau hentikan dia? Kau lupa. Rachit Great Xia banyak yang tuas di Tanggang Kerajaan Barat? Kau tidak malu pada leluhur? Xiao Xuanji, tindakanmu Chang Mu sudah keterlaluan. Mana boleh orang kerajaan barat masuk ke arena Great Xia kita? Kau tak berhak bahas ini. Sudah kukatakan, orang Great Xia cuma tulang lunak. Semakin kau bicara, mereka tak berani hentikan aku. Katsuya Sato, Great Xia tak pernah kekurangan pemberani. Lawanmu hari ini adalah aku. Ah. Ye Wuan, kau sungguh merasa hebat. Orang sepertimu tak layak jadi lawan. Kalau bukan karena ingin balas dendam, kau bahkan tak layak naik panggung. Kau pikir, kenapa kau bisa naik panggung dengan mudah? Itu karena aku sengaja biarkan kau naik untuk mati. Kalau begitu, terima kasih sudah mempermudah urusanku. Tunggu sampai ku penggal kepala Katsuya Sato. Akan ku kenang jasamu. Kau bertindak gegabah dan buta, terlalu tinggi menilai diri. Mari lihat bagaimana ku hancurkan kau. Ribuan jurus pedang. Wah, ribuan jurus pedang. Pangeran kedua layak disebut jenius sepanjang masa. Ye Xuan pasti bukan lawannya. Omong kosong. Lebih baik aku menyerah saja. Katsuya Sato, kau pikir ribuan jurus pedangmu hebat? Memangnya kau juga punya ribuan jurus pedang? 1000 jurus pedang. Siapa yang kau remehkan? Ah. Ye Xuan, kemampuanmu biasa saja, tapi kau sangat sombong. Ilmu pedang Great Xiamu Telah kami tekan selama ratusan tahun. Ratusan tahun lamanya. Tak pernah ada jenius level 5 dengan ribuan jurus. Siapaku sebenarnya? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tunjukkan ribuan jurus pedang. Bayar ko hadapi penginan daramu. Hari ini akan kupenuhi keinginanmu. 3000 jurus pedang. Hancurkan kekaisaran barat dengan satu pedang. 3000 jurus pedang. Jika kau punya 300 jurus, kuburan leluhurmu akan berasap. Ah. Katak dalam tempurung. Saksikan kekuatanku. Apa? Kau benar-benar punya 3000 jurus? Selama ini aku buta. 1000 jurus tak ada artinya di depan 3000 jurus. Satolah yang harus menyerah. 3000 jurus telah vaincu. Dialah pemimpin acara jenius ini. Ini pasti milik Great Xia kita. Bagus. 3000 jurus pedang. Ilmu pedang Great Xia. Bien. Ye Xuan, aku akui kau punya 3000 jurus pedang. Aku benar-benar terkejut. Lalu, kau tak tahu aku masih punya trik lain. Hari ini kau takkan selamat. Apa masih berdiri di situ? Cepat bantu aku. Jurus pedang pembunuh muncul. Wu Hengko, tombak pedang maut. Tapi kau tak menggantikannya. Sekarang kau malah mengajarinya. Kau pengkhianat. Putri Jiangjiu, kami tahu dosa ini tak termaafkan. Setelah ini, aku akan bunuh diri. Kemarin 36 anggota keluargaku hilang. Orang misterius memberitahuku. Kita harus bantu Katsuya Sato hari ini, baru mereka akan aman. Katsuya Sato, kau hina. Putri Jiangjiu, jangan fitnah aku. Hidupku selalu jujur. Aku tak sudi lakukan hal kacau begini. Xiaozong, kau gila. Lepaskan keluarga mereka sekarang, atau akan kugunakan semua sumber daya. Tak satu pun penjahat akan lolos. Nona, Jangan asal tuduh, jangan ngawur. Kalau bisa, tunjukkan bukti. Utusan, ada yang mencurigakan di sini. Lomba tak pantas dilanjutkan sekarang. Benar, Nona Jiangjiu benar. Lanjutkan ini tak adil. Wu Hengkong dan kawan-kawan sukarela membantu. Mengapa tak adil? Utusan, pikir dulu sebelum bicara. Kompetisi bela diri dilanjutkan. Xiao Xuanji terlalu arogan. Saat ini kita belum punya bukti. Tidak ada cara untuk menekannya. Formasi pedang pembunuh sudah dipasang. Ye Wuan, kau lihat itu? Ini perbedaan kualitatif. Inilah bedanya kau dan aku. 300 jurus pedang.
Hancurkan 3000 jurus pedangmu dalam satu serangan. Hari ini kau akan mati tanpa kuburan. Aku mengerti. Formasi pedang pembunuh ini hampir tak terkalahkan. Sejauh ini, tak pernah kalah. Kekuatan yang begitu dahsyat. Kurasa ini sudah mencapai tingkat ke-6. Ye Xuan sudah mati. Kak, cepat turun. Penyakitku tidak penting. Cepat turun. Ye Xuan, hari ini aku kasihan padamu. Jika kau ingin membunuhku nanti, aku takkan protes. Kau ketakutan sekarang, kau sangat takut, kau ingin menyerah? Haha, tapi aku takkan biarkan kau menyerah mudah. Kekuali Koberlutu padaku sekarang. Mengibaskan ekor seperti anjing. Aku masih bisa pertimbangkan. Lagi pula, kalian orang Great Xia semua pengecut. Kukira seberapa hebat ilmu pedang Kekaisaran Barat. Ternyata kemampuanmu biasa saja. Bisa kuhancurkan dengan satu pedang. Lingya, Nonan, dan Putri Jiang, perhatikan baik-baik. Serangan pedang berikutnya akan indah. Wah, Ye Xuan, kukira kau bisa melakukan segalanya. Kau malah memanggil pedang rusak begini. Sepertinya, tak lebih baik dari 3000 jurus pedangmu. Ye Xuan, apa kau ketakutan sampai linglung? Kau mau menghancurkan formasi pedang maut hanya dengan pedang rusak seperti ini? Pedang ini terlihat biasa dari sudut manapun. Aku tak lihat keistimewaannya. Dari mana kepergian dari Ye Xuan ini? Saudaraku mungkin terlalu gegabah. Kak An, Kak Jiang, tolong selamatkan dia. Tenang, pedang ini memang agak misterius. Tapi sikap Ye Xuan terlalu arogan. Aku terlalu mengagung-agungkan Ye Xuan. Sekarang jelas terlihat, Ye Xuan cuma pencari sensasi. Penampilan ini, aura ini, pedang ini, inikah pedang dari kitab kuno Yege hilang? Ini pedang agung yang hanya ada dalam legenda. Pedang ini menyatukan banyak jurus pedang. Kekuatannya melebihi 3.000 jurus pedang. Tapi dibanding formasi pedang maut, masih jauh sekali. Pangeran kedua bisa kalahkan Ye Xuan dalam satu gerakan. Tidak, Ye Xuan takkan kalah. Menurutmu Ye Xuan akan menang? Segalanya mungkin terjadi. Tak kusangka kau jadi pikun. Penglihatanmu juga sudah kabur. Apa yang bisa Ye Xuan menangkan? Kau yang jawab. Apa dia mau membuat pangeran kedua mati ketawa? Hahaha. Kau pikir Ye Xuan bisa menang? Kalau begitu ayo kita taruhan. Jika Ye Xuan kalah, kau harus menyerahkan kolam suci 3 cahaya Changlan College. Sebaliknya, aku akan membayarmu 3 pil emas 9 putaran. Tak berani bertaruh? Kalau begitu, tutup mulut kotormu. Jilao, j'en comprends plus. Itu 3 pil emas 9 putaran. Aku terima taruhan. Wah. Maka ku sampaikan terima kasih pada Dekan Ji. Terima kasih untuk kolam 3 cahaya ini. Yi Xian, orang tua. Aku pertaruhkan semua hartaku. Serjana and Putri Jiangjiu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh 1 pil emas 9 putaran. Aku bertaruh Ye Xuan akan kalah. Bukannya kalian sangat percaya Ye Xuan? Pasti kalian akan mendukungnya. Baik, aku bertaruh. Taruhan boleh, tapi naikkan jadi 2. Setuju, dan terima kasih untuk kalian berdua. Lihat, pangeran kedua benar-benar akan bertindak. Karena kau tak menghargai pujian. Kau tak mau berlutut padaku. Maka akan kuperlihatkan keputusasaan dari formasi pedang pembunuh. Ya. Apa yang dia lakukan? Ye Xuan, kau menyerah begitu saja. Siap mati? Wah. Selesai. Apa aku tidak salah baca? Benar-benar berhenti. Apa yang kulakukan? Ye Hua, Jerakan Taku. Aku sudah berusaha keras untuk ini. Formasi pedang maut yang baru dipanggil. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa santai-sampai menghancurkan formasi pedang mautku? Aku tak hanya harus menghancurkannya, tapi juga akan membuatnya bekerja untukku. Minerala pedaku. Kendo, pedangnya, ternyata telah menguasai secarik makna sejati Dao Agung. Ye Xuan yang masih di realm kelima. Kemampuan pedangnya sudah setinggi ini. Benar-benar jenius tak tertandingi. Benar sekali. Pedang agung ini jauh melampaui kendo biasa. Ye Xuan juga bukan jenius biasa. Dia jenius 1000 tahun sekali. Tak kusangka Ye Xuan mencapai level seperti ini. Artinya dia benar-benar punya potensi jadi penguasa tak tertanding. Kalau begitu aku harus bantu dia menikahi kakak An. Aku. Kenapa aku jadi semangat begini? Mustahil. Bagaimana mungkin dia jenius tak tertandingi? Tidak.
Aku pasti sedang bermimpi. Bangunlah. Ayo, Bangun. Aku pangeran kedua dari Kekaisaran Barat. Kau tak bisa membunuhku. Kau telah banyak berbuat kejam di Great Xia kami. Mempermalukan Great Xia kami. Mengkilik rakyat Great Xia. Dosamu tak bisa dimaafkan. Kau harus mati. Kau tak boleh membunuhnya. Kompetisi belum selesai. Apa dekan Xiao melanggar aturan? Xiao Xuanji, pertarungan bela diri mereka belum. Kau seenaknya mencampuri. Itu melanggar peraturan. Dekan Xiao, perhatikan posisi. Aturanku adalah hukum. Xiao Xuanji, karena hasilnya sudah jelas. Saatnya tepati janji. Tak kusangka akan seperti ini. Aku dapat 3 pil emas 9 putaran dengan mudah. Terima kasih. Hahaha. Xiao Chang, akui saja kekalahan. Di mana pil emas 9 putaranmu? Sudah lama sekali. Tak bisa mengeluarkannya atau ingin ingkar janji? Jangan terlalu sombong. Ini baru permulaan. Kumumkan pemenang acara jenius ini adalah Yi Shen dari Great Xia. Tingkatkan prestise negara kita. Membuat kekuatan militer negara makmur. Maka, roh api ini menjadi milikmu. Yi Xuan. Tunggu. Dekan Xiao. Ada masalah apa? Aku sendiri yang akan menyerahkan hadiahnya. Terima kasih. Dekan Yevuan, kulihat kau sangat berbakat. Kau adalah bakat kreatif. Maukah kau bergabung di Akademi Changmuku, bantu putraku meraih Dao Agung? Aku menolak. Kuberi kesempatan untuk merubah jawaban. Tak ada yang berani menolakku di Kekaisaran Xia. Benarkah? Maka akulah yang pertama. Jika begitu, Roi pays, ini tak akan kudapatkan. biarkan adikmu mati. Xiao Xuanji. Kakak, jangan terburu nafsu. Roh api hilang, masih ada cara lain. Benar, bagaimanapun dia orang terkuat di Kekaisaran. Yeju Wanggang khawatir. Kami pasti akan membalaskan ini untukmu. Dekan Xiao, roh api adalah hadiah acara jenius. Kau hancurkan dengan semena-mena. Haruskah kau jelaskan pada Yevuan? Xiao Xuanji, cuma bisa ganggu yang lemah? Apa? Tadiku tak sengaja merusaknya. Karena sudah kuhancurkan, harus kuganti yang setara. Bukan? Rumput spiritual ini, ambil ini sebagai ganti rugi. Kau keterlaluan. Omong kosong. Aku tak mau. Kembalikan roh API ku. Yeshuan, sangat ingin roh api, ini ada padaku. Jika kau berlutut dan menggonggong seperti anjing, mungkin ku beri roh api ini saat aku senang. Oh benar, aku ingatkan sesuatu padaku. Roh api ini satu-satunya yang tersisa di seluruh kerajaan. Jika kau buat aku marah, aku akan hancurkan sekarang juga. Jika kulakukan itu, kau hanya bisa lihat adikmu mati. Xiao Tsang, kau sengaja melakukannya. Ya, aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Yevuan, kesabaranku terbatas. Sekarang juga berlutut, atau kuhancurkan roh api itu. Mengapa kau tak peduli nyawa adikmu? Tunggu, aku berlutut. Kakak, jangan berlutut. Lakukan seperti katamu. Wahahaha. Yevuan, bukankah kau sangat angkuh? Di mana harga dirimu? Dasar jenius sok jago. Sekarang kau seperti anjing. Berlututlah dan buat aku senang. Wahahaha. Kakak, jangan berlutut. Linger, turunkan pedangnya dulu. Jangan sakiti dirimu. Kakak, kau sudah cukup berkorban untuk Lingar. Di hati Lingar, kau adalah pahlawan hebat. Bagaimana kau bisa berlutut ke penjahat ini? Asalkan kau bisa hidup. Apa salahnya aku berlutut untuknya? Jika kau berani berlutut, aku akan mati sekarang. Jangan terburu nafsu. Turunkan pedangnya dulu. Jika ada masalah, mari kita bicarakan. Dasar jalang, berani merusak rencanaku. Karena kau ingin mati. Aku hancurkan roh api ini sekarang. Jangan lakukan. Tak apa jika hancur, paling hanya mati. Yeshuan, aku punya cara selamatkan adikmu, tapi kau harus penuhi satu syarat. Syariat macam apa? Sederhana,
asal kau mau bergabung dengan Akademi Changlanku, dan jangan pernah pergi. Sangyo? Akademi Chang Mu sering menindasmu. Kau tak akan ditindas mereka lagi. Lau Ji, kira hidupnya kepanjangan? Sengaja dorong dia ke api. Omong kosong. Setengah bulan kemudian, ini kompetisi bela diri antara Akademi Changmu dan Changlan. Kau biarkan dia gabung Changlan sekarang? Kau cuma ingin dia mati, kan? Ya, sekarang gabunglah ke Changlan. Dia harus mati. 3 orang aneh dari Changmu. Mereka jenius langka dengan 50 pil bulan emas. Ada lebih dari 10 jenius dengan ratusan bintang dan pil emas. Gabung Changlan sekarang. Dia harus mati. Ye Huan memang berbakat, tapi sendirian. Bahkan dengan puluhan pil bulan emas. Hadapi banyak jenius. Dia akan mati tanpa kuburan. Ye Xuan, mungkin kau belum tahu. Akademi Changmu dan Changlan, tiap tahun ada pertarungan maut. Sejauh ini, Changmu menang 99 tahun. Hampir seluruh Changlan dibantai. Hari ini hanya ada satu pilihan, tunduk patuh padaku. Dengan ini, masa depanmu masih cerah. Jika nekat gabung Changlan, maka kau harus mati. Apalagi ilmuwan An dan Putri Jiang, bahkan Ratu datang. Dia tak bisa selamatkanmu. Aku keras kepala. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Aku mau gabung Changlan. Bagus, Changlan bisa bangkit. Yevuan, kau tetap bodoh. Kalau begitu, akan kuabulkan. Setengah bulan lagi, akan kubunuh kau, dan bantai seluruh Changlan. Setelahnya, tak ada Changlan di Great Xia. Ye Xuan, kita lihat nanti. Ye Xuan, jangan terlalu memikirkan ucapannya. Hadiah dari Fresiaku, kolam cahaya ilahi 3 warna. Pasti membantumu mengkondensasi pil emas dalam setengah bulan. Ya Yevuan, dengan bakat, jika bisa kondensasi pil emas, belum tentu kau kalah. Akan kubantu sebisaku. Sedikit saja semangat Akademi Aoki mereka. Hetakan Kezambangan Akademi Changmu. Akademi Changmu ini terlalu angkuh. Sudah saatnya menghadapi mereka. Terima kasih banyak. Lupakan dulu urusan kondensasi pil emas. Aku hanya ingin adikku selamat. Tenang. Akan kubawa ke kolam cahaya ilahi 3 warna. Pasti kusembuhkan racun dingin adik. Ayah, kenapa ikut Jinis Gala? Siapa yang mau bergabung sekarang? Kusala. Pemimpin acara ini. Mulai sekarang, dia bagian Akademi Changlan. Apa? Pemimpin Jinis Gala? Dia benar-benar akan bergabung? Orang ini pasti ada masalah otak. Ketoken, apa maksudmu bergabung ke sini? APA untuk kolam cahaya ilahi 3 warna? Kakak salah paham. Aku datang untuk menyelamatkan adikku. Sekarang ada satu hal lagi. Aku ingin kalahkan Akademi Changmu di kompetisi. Balas dendam karena hancurkan semangat apiku. Jangan panggil aku kakak. Jangan mendekat. Aku tidak merendahkanmu. Sebaiknya fokus kondensasi pil emas dulu. Anzi, jangan kasar. Kuyakin dengan bantuan kolam cahaya ilahi 3 warna, Ye Xuan pasti bisa kondensasi pil emas sebelum kompetisi. APA? Kolam cahaya ilahi akan digunakan untuknya? Tidak. Aku tidak setuju. Omong kosong. Ye Xuan adalah kebanggaan dunia. Kolom cahaya ilahi 3 warna ini hanya bisa berfungsi maksimal bersamanya. Jika kolom cahaya ilahi 3 warna tak digunakan, bagaimana dia memadatkan pilar emas sebelum kompetisi? Bagaimana memulihkan kejayaan Akademi Changlan? Ayah, kenapa terlalu percaya padanya? Aku yakin dia bisa menjuarai kompetisi. Pasti ada bakat tertentu, tapi hanya dengan bakat ini. Tak bisa zainggi Akademi Changmu. Bakatnya. Kau tak tahu apa-apa. Aku yakin Ye Xuan pasti bisa melakukannya. Aku bisa menjaminnya. Ye Xuan terus menciptakan keajaiban, memberi kejutan besar. Kakak, percayalah pada saudara. Aku tetap pada pendirian, meski jenius tak tertandingi. Masih jauh dari cukup, kecuali bisa melampaui yang terhebat. Jika ada yang bisa melampaui segalanya di Kekaisaran Xia, pasti akulah orangnya. Gila yang menyenangkan. Cocok dengan selerak. Akan kuberi kesempatan membuktikan diri. Jika bisa serap air ilahi 3 kali lebih cepat, akan kubantu padatkan pilar emas MU. Atau segera pergi dari sini. Aku tak akan mengecewakanmu. Ya, itu gadis kecilku. Nanti kau lihat, Ye Xuan ini pasti akan mengejutkanmu. Akan kulihat nanti. Baik,
Bandingkan saja, sudah kuduga. YE Xion pasti manjut kamu. Racun dingin di tubuhnya sudah menjalar ke organ dalam. Harus segera dinetralisir. Jika ditunda, akan terlambat. Yeshuan, pergilah dengan tenang. Padatkan pilar emas. Setelah bertapa, aku janji adikmu akan kembali dengan selamat. Dikan, jasamu, menyelamatkan nyawa, tak terlupa. Kompetisi ini, pasti ku menangkan. Pulihkan kejayaan Akumi, Janglan. Terima kasih Dekan telah menyelamatkanku. Ayo pergi. Pergi ke kolom cahaya ilahi 3 warna. Lihat bagaimana aku mengalah. Ini adalah Hydrating Dragon dan sangat besar. Dengan kecepatan ini, bahkan dalam sejarah Changlan, ini bisa masuk 5 teratas. Yeshuan, bakatmu memang luar biasa, tapi kecepatan ini masih belum cukup. Kakak, apakah kecepatan ini sudah cukup? Kukap? Ini lebih dari cukup. Kecepatan ini bukan 3 kali lebih cepat dari, tapi lebih dari 10 kali. Nomor 1 di Akademi Changlan. Dari mana ayah dapat harta seperti ini? Bakat yang begitu luar biasa. Setidaknya 100 Moon Gold bisa terkondensasi. Dengan cara ini, ada kemungkinan nyata mengalahkan Akademi Chang. Yeshuan, aku kalah hari ini dan aku menyerah. Kau bisa menggunakan kolam cahaya ilahi 3 warna. Aku akan bantu kau mengkondensasi pil emas sekuat tenaga. Terima kasih, kakak. Sebenarnya akulah yang harus berterima kasih. Yeshuan, di alam ke-6 ini, mengkondensasi pil emas adalah ambang pertama kultivator. Semakin kuat pil emas terkondensasi, semakin besar harapan menjadi ahli di masa depan. Pil emas terkondensasi harus merasakan dunia dan alam semesta. Karena itu pil emas terbagi 3 tingkat, matahari, bulan dan bintang. Yeshuan, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Jangan pernah coba kondensasi pil emas matahari. Pil ini hanya ada dalam legenda. Tak ada yang berhasil menyulingnya ribuan tahun. Banyak jenius tak tertandingi pernah mencoba. Mereka semua terbakar hidup-hidup. Tak tersisa tulang pun. Putri benar. Berkonsentrasilah pada pil emas bulan nat. Kumpulkan lebih dari 100. Jangan khawatir energi spiritual. Kami akan bantu sepenuh kemampuan. Baik, aku ingat. Aku akan mulai sekarang. Alam semesta berada di antara langit dan bumi. Alam semesta juga ada dalam hatiku. Cahaya bulan menyinari relung hatiku. Kenapa bisa? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Matahari muncul dengan sendirinya. Matahari membantuku mengkondensasi pil emas matahari. Tak perlu berlebihan. Enter mengkonsentrasikan 3.000 jurus pedang, atau menempa pedang tertinggi. Dasarmu sudah sangat kokoh. Konsentrasikan Golden Pills. Haruslah Sun Golden Pills. Yevuan. Karena Sun datang sendiri, ini kesempatan emas. Kobala mengkonsentrasi 10 Sun Golden Pills Legendaris. Sepulil. Dalam mitos kuno, pernah ada 10 matahari di langit, membakar alam semesta tanpa henti. Ini kekuatan terkuat dan terpanas di dunia. Jika bisa tercapai, masa depanmu tak terbayangkan. Baik, akan kucoba maksimal. Tidak, Yeshuan, dia sedang mengkonsentrasi Sun Golden Pills. Apa dia gila? Kita baru mengingatkannya. Apa yang bisa kita lakukan? Dia tak boleh celaka. Kita bantu dia. Sesanya tergantung padanya. Baiklah. Masih kurang. Keluarkan semua harta alam langka. Burak, Kakan. Harta alam langka masih kurang. Aku hampir lupa. Di Kanka Marika KC9 Turn Golden Pills. Ambil dan gunakan itu. Ini napas matahari, Yeshuan. Dia Yevuan, kenapa dia belum keluar dari meditasi? Mungkin baru menyelesaikan pil emas matahari. Ada banyak niat ilahi. Butuh waktu untuk stabilisasi. Benar, ini pil emas matahari pertama. Akademi Changlan.
Jimat transmisi suara. Ini suara Xiao Chang. Astaga, hampir lupa. Hari ini hari pertempuran mematikan. Pertempuran mematikan telah dimulai. Kenapa kalian belum datang? Apa kalian mau kabur? Dalam 15 menit. Jika belum juga tiba, berarti melanggar perjanjian. Kami akan habisi seluruh Akademi Changlan. Apa yang harus kita lakukan? Ye Xuan belum keluar dari meditasi. Aku yang maju duluan. Nona Ji. Aku percaya pada Yixuan. Dia pasti berhasil. Jika terjadi, Tidak apa. Yixuan harapan Akademi Kengen. Takkan kubiarkan mereka menyerangnya. Jika sampai terjadi, aku juga yakin, ulang tahun kematianku tahun depan, Ye Xuan akan taklukkan dunia. Dia akan balas dendam untuk kita. Kalau Nona Ji sudah bertekad, kami akan ikut bersama. Perjuangan Tukmu. Baik, hari ini kita lawan musuh bersama. baik. Hei, kenapa cuma sedikit yang di sini? Bagaimana dengan SI Kampungan Yi Shin ITU? Apa dia kabur karena takut? Ye Xuan tidak akan lari saat dia menyelesaikannya dan keluar nanti. Dia pasti akan mengalahkan Akademi Changmu MU. Balaskan Malu Academy Camp-Blanc Camissé la Massantin. Wah, kakek, kau sudah tua. Kenapa masih begitu polos? Bahkan jika dia jenius tiada tanding, membuat 1000 pil bulan. Bukan tandingan jenius Akademi Changmu kami. Hei, kenapa kultivasimu hilang? Aku tidak menyangka. Dekan Ji yang termasyur. Jadi orang tak berguna. Sepertinya langit memang ingin menghancurkanmu. Wah, kau tertawa. Kuharap setelah Ye Xuan datang, kau masih bisa tertawa. Kurasa dia tidak akan datang. Tapi waktu kompetisi telah tiba. Kompetisi akan segera dimulai. Aku ingin kau lihat anak gadismu mati di depan. Xiao Xuanji, orang Akademi Changlan belum datang. Tak bisakah kompetisi ditunda? Itu urusanmu. Tak ada hubungannya dengan. Kumumulkan kompetisi bela diri ke-100 dimulai. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Murid dilarang pakai senjata magis dan pil spirit saat kompetisi. Pelanggar akan langsung dihukum mati. Ianzi. Ayo naik dan... Xiao Chang, karena kau begitu percaya diri, kenapa tak mau tunggu Ye Xuan datang dulu? Kau takut? Menyuratku. Akademi Changmu ini hanya pandai bicara. Bahkan tak bisa menyaingi sehelai rambut Ye Xuan. Akademi Changmu disebut akademi terbaik di Great Xia. Tak berani menunggu sebentar saja? Bercanda, aku takut padanya. Tak perlu sengaja mengaktifkannya. Bukan tak mungkin aku menunggunya. Tapi kalian harus bayar harganya. Harga apa? Hukuman cambuk jiwa adalah siksaan pertama di Akademi Changmu. Pasti kalian semua pernah dengar. Asal kalian tahan hukuman ini, kenapa aku tak menunggunya? Sairatmu Keterlaluan. Jika hukuman ini dijalankan, kita akan merasakan sakit pemisahan jiwa. Bagaimana Nona Ji bisa lawan kau nanti? Tentu aku tahu, tapi apa hubungannya denganku? Jika tak setuju, kompetisi dimulai sekarang. Baik, aku setuju. Hei, Anji. Ayah, tak apa. Aku tak peduli sakitnya pemisahan jiwa ini. Ji Anzi, kau benar-benar bodoh. Untuk orang terbuang seperti Ye Xuan, kau rela terima hukuman ini. Kalau begitu, aku akan main bersamamu. Berlutut. Kata berlutut belum ada di kamus. WKWKWK. Tak ada yang pernah bisa tahan cambuk jiwaku. Aku ingin buktikan hari ini. Tulangmu keras atau cambukku yang keras? Aduh. 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 Wahahaha. Tak kusangka kau begitu tangguh. Kalau begitu, semua, ikut aku. Oh, Xiaozong. Xiaozong, hukuman cambuk jiwa biasanya hanya sekali. Tapi kau pakai banyak cambuk? Akademi Kangmumu, kira bisa semena-mena? Sarjanaan, Putri Jiang. Ini pertarungan maut antar akademi, bukan urusan keluarga atau kerajaan. Xiao Xuanji, cukup, hentikan. Kumohon.
Jika kau masih seperti dulu, aku masih bisa menghormatimu. Tapi sekarang, Koanya sans patak verbuna. percuma merengek. Dekanji, tenang saja. Kami sudah menahan diri. Takken Kubunu Dia Sembarangan. Lagi pula terlalu membosankan. Akan kusiksa perlahan perempuan ini di depan Yeshuan. Bukankah itu menyenangkan? Pil emas 10 matahari akhirnya berhasil ditempa. Kemana mereka menghilang? Kak, akhirnya kau sadar. Adik, racun dinginmu sudah hilang. Akhirnya kau sembuh dari penyakitmu. Kak, pertarungan maut sudah dimulai. Ku dengar Kak Ji pergi sendirian. Dia menerima hukuman cambuk jiwa dari Akademi Changmu. Pergi selamatkan dia. Apa? Xiao Cha mencari mati. Kak, kakek Ji mencoba mengeluarkan racun dingin. Dia mengorbankan seluruh kultivasinya. Bagaimanapun, kita tak boleh mengecewakan mereka. Dekannya mengorbankan kultivasinya. Dia ahli tingkat 9. Betapa sulitnya kultivasi itu. Aku akan mencari mereka sekarang. Jangan bertarung. Hentikan, Xiao Xuanji. Kumohon padamu. Aku sudah bersujud untukmu. Dua akademi kita sudah bertarung ratusan tahun. Tak kusangka kau mau bersujud untukku. Cobert Suju un tutu. Jika kubiarkan mereka bertarung lagi, terlalu tidak manusiawi. Calo begitu, Suju sekali lagi. Baik, sudah cukup. Kang Ya. Ayah, aku belum puas bermain. Sudah. Dia sudah bersujud. Untuk apa lagi bertarung? Bunuh saja mereka. Dengar kata ayah. WKWKWK. Xiao Xuanji. Aku sudah bersujud untuk. Aku juga sembah hormat. Masak janji bisa diingkari? Xiao Xuanji, kau benar-benar si menemina. Jangan asal bicara. Aku lihat dia sangat menderita. Kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia harus berterima kasih padaku. Aku berterima kasih ke ibumu. Aku sudah melawan. Cuma sampah masyarakat. Berani melawanku? Makin tua makin bebal. Kalau begitu, bunuh kau dan kumpul dengan anak. Keluarga harus bersatu. Kakak senior, kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Yixuan, kau datang. Akademi Kengen akan bangkit. Serahkan padaku. Yewan, syukur kau datang. Xiao Xuanji, karma MU akhirnya tiba. Yeshuan, kukira kau tidak berani datang. Tepat waktu kau datang. Pasakali. Ajak Saisa Pengguni Akademi Kanglan. Mati bersama di neraka. Kakak senior dan dekan, kalian lihat dari samping. Tonton aku habisi para brengsek. Yeshuan, binatang buas ini terlalu licik menipu orang. Jangan beri mereka kesempatan bernafas. Tak perlu disesali kematian mereka. Aku benar-benar tak mengerti. Seorang kampungan seperti Yeshuan, kenapa kalian begitu yakin padanya? Jika kalian menggantungkan semua harapan, akan kuperlihatkan keputusasaan padamu perlahan. Semua, ikuti aku. Hancurkan dia sampai berkeping-keping. Sudahlah, cukup omong kosong. Berjuanglah bersamaku. Wahahaha. Ini pil emas hasil kondensasimu, cuma satu. Cuma agak lebih besar. Ini benar-benar tidak berguna. Mereka menunggumu. Relah dihukum demi kamu. Lucu sekali. Wahahaha. Ini. Pergi ke neraka, brengsek. Aduh.
Pil emas matahari. Dia benar-benar menyempurnakan pil emas matahari. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bakatmu bisa melebihi kami? Xiao Chang, kau meremehkan orang? Siapa bilang latar belakang segalanya? Xiao Chang, kaulah yang dorong Ye Xuan ke depan. Ini semua salahmu. Kenapa panik? Kanger. Meski pil emas matahari ini mengerikan, tapi ini cuma pil emas biasa. Mana mungkin dia lawan jenius-jenius Akademi Changmu? Benar. Ini cuma pil emas matahari. Tak perlu takut. Ayo kita serang bersama-sama. Lumpuhkan Yewan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa punya 3 pil emas matahari? Ye Xuan, kau benar-benar memberi kejutan besar. Aku sama sekali tidak menyangka. Bakatmu sudah mencapai level setinggi ini. Bekla, itu eba. Seigneur Dan Junior. Apa kalian semua lihat itu? Akirnya, Genius Tiada tara mancudi Kampukan Blanc. Ada 3 pil emas matahari. Bakatku di masa muda. Tidak sampai 1/10 Ye Xuan. Tidak. Anak ini terlalu menakutkan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Atau, Akademi Changmu pasti binasa. Chang Er, bunuh dia dengan segala cara. Benar, Yishen. Kau harus mati. Dewa kegelapan di atas. Kuserahkan nyawa para jenius ini padamu. Berikan kekuatan itu padaku. Kau boleh korbankan nyawamu untukku. Itu kehormatanmu. Pergi ke neraka. Xiao Xuanji, kau berani pakai jimat roh jahat? Ini melanggar aturan. Provokasi serius terhadap hukum Great Xia. Xiao Xuanji, kau anggap keluargaan dan kerajaan tidak ada? Tentu aku takut pada keluargaan dan kerajaan. Tapi jika tigre que Xuan benar-benar mati. Siapa yang akan melawanku demi orang mati? Kalau bukan karena keterlibatan, menimbulkan terlalu banyak kegaduhan, aku akan langsung tembak mati Ye Xuan. Jenius macam apa yang sudah jadi mayat? Sik Fuanji, kau tidak tahu malu. Ye Xuan, ayo pergi. Talisman roh jahat pasti tidak bisa menghentikannya. Kau mau kabur? Sudah terlambat. Gerakan pembunuhan dewa jahat. Ye Xuan, meski kau bisa mengkonsentrasikan 3 eliksir matahari, lalu apa? Kau tetap akan mati di tanganku hari ini. Kekuatan dewa jahat berubah menjadi pedang pembunuh. Lima piu. Cahaya matahari bersinar terang di mana-mana. Iblis dan monster bukan apa-apa. Aku kalah, benar-benar kalah. Kala Ola Orang Kampungan Sepertimo. Hari ini tak hanya kalah, tapi juga mati. Kau tak bisa membunuhku. Ayahku Xiao Sueji, pria terkuat di Great Xia. Jangan berani sentuh putraku. Jika kau bunuh Xiao Chang, ku biar kau mati tanpa dikubur. Kau pikir aku takut? Xiao Chang, kau bersekongkol dengan Kekaisaran Barat. Hancurkan roh api saudariku. Kau lukai kakak seniorku. Dosemu tak termaafkan. Hari ini kau harus mati. Ayahmu pun tak bisa menyelamatkan. Congé. Kau sangat kejam. Kau bunuh putraku. Pertarungan sampai mati. Kita tentukan siapa yang unggul dan siapa yang hidup. Dia mencoba membunuhku. Mengapa aku tak boleh membunuhnya? Apa status putraku? Siapa dirimu? Semut hina berani menantangku. Akan kubunuh kau. Xiao Xuanji, jika kau berani bertindak, maka aku akan. Bergi. Ye Xuan,
Hari ini kau kubuat menebus dengan darah. Kubuat kau berharap sudah mati. Dewa turun pun tak bisa selamatkan. Kau sangat arogan. Siapa kau? Jangan bilang tak kuberi kesempatan. Pergi. Panggil semua petarung kuat Akademi Changmu. Jika pedangku tak bisa membunuhmu, aku kalah.